Gila, Xiao Hong tidak terlalu memperhatikan penampilan para tahanan. Melihat semua orang tertib, ia mengamati kerah yang agak meledak di leher para tahanan. Setelah memahami apa yang sedang terjadi, ia berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan seharian, Xiao Hong dan yang lainnya berhenti di lereng bukit ketika mereka melihat bola cahaya di puncak gua agak redup. Meskipun ia bertemu puluhan binatang spiritual besar di sepanjang jalan, Xiao Hong tidak bertindak lagi dan langsung dikuliti hidup-hidup oleh pasukan tawanan. Setiap kali ia bertindak sangat brutal. Tindakan seperti itu berdampak pada pengumpulan materi, tetapi Xiao Hong tidak menghentikannya. Saat ini, area tempat Xiao Hong berada tidak dapat dibandingkan dengan platform sebelumnya. Area tersebut hanya berupa lereng yang landai. Satu-satunya kelebihannya adalah pepohonan di sekitarnya yang agak jarang, sehingga memudahkan untuk mengamati perkembangan terbaru di sekitarnya. Pada saat yang sama, lolongan binatang buas di sekitar mulai terdengar terus-menerus, memberi orang-orang perasaan intuitif bahwa Xiao Hong dan yang lainnya telah dikelilingi oleh binatang buas yang ganas. Namun, menghadapi pemandangan ini, tidak ada yang takut. Jika bahan-bahan itu tidak dapat disimpan lagi, para tahanan ini benar-benar ingin bergegas maju dan membasmi beberapa lagi. Saat Xiao Hong perlahan duduk di atas batu besar, dia memanggil Guru Wo. "Kakak, ada apa?" tanya Master Wo sambil memegang tongkat berpola sihir di tangannya. Xiao Hong tidak menjawab, tetapi mengamati dengan saksama kerah di leher Tuan Wo. Kerah itu persis sama dengan miliknya. Jelas, kerah ini diproduksi massal oleh Gao Xiangzhen Yiguo. Dengan penemuan ini, Xiao Hong tak kuasa menahan rasa lega. Jika setiap kalung peledak mikro sama, itu sudah cukup merepotkan bagi Xiao Hong. Anda tidak hanya harus menghasilkan banyak pola ajaib untuk membuka kunci, tetapi Anda juga tidak boleh membuat kesalahan. Satu kesalahan saja bisa merenggut nyawa. Ia menghela napas lega. Xiao Hong mengeluarkan pola sihir penjelasan dari sakunya dan dengan lembut menyelipkannya di leher Tuan Wo. Klik, saat berikutnya, kerah peledak mikro berpola ajaib Master Wo langsung terbuka. Melihat pemandangan ini, raut wajah Tuan Wo sedikit berubah, lalu ia segera melepas kalung peledak mikro dari lehernya. Dapat dikatakan bahwa kalung peledak mikro ini adalah pilihan terakhir untuk menahan para tahanan. Hal ini juga menjadi alasan utama mengapa para tahanan tidak berani bertindak gegabah. Lepaskanlah, dan kebebasan tidak akan jauh lagi. Jangan buang kalungnya dulu. Keluarkan saja pola sihir peledak dan bahan peledak di dalamnya, kata Xiao Hong lembut kepada Tuan Wo. Tuan Wo tentu saja mengerti maksud Xiao Hong. Ia menggunakan pisau berpola sihir di tangannya untuk melepaskan pola sihir peledak dan bahan peledak, lalu memasangnya kembali. Tuan Wo telah mengenakan kalung ini selama hampir 10 tahun, sehingga terbentuklah noda putih pekat di lehernya, yang mengelilinginya sepenuhnya. Ini adalah akibat dari kurangnya paparan sinar matahari dalam waktu lama. Segera setelah itu, Xiao Hong, tanpa henti, membuka keras semua tahanan, melepaskan pola sihir peledak dan bahan peledak yang menghadap ke tenggorokan mereka, dan kemudian, mengikuti instruksi Xiao Hong, memasang kembali kerah, yang tidak lagi mengancam. Hampir, begitu bubuk mesiu di kerah dilepas, beban berat yang membebani hati setiap tahanan akhirnya terangkat. Jika mereka kembali ke kamp konsentrasi Xinyi, mereka akan dapat membasmi tanpa hambatan, tanpa keraguan. Beberapa ribu prajurit Gao Xiang di area penjara Jiazi, meskipun kinerja mereka sangat baik, tidak ada apa-apanya di mata para tahanan. Saat semua tahanan mengeluarkan bubuk mesiu dari kerah mereka, saat itu, hampir semua tahanan bagaikan binatang buas yang telah sepenuhnya terbebas dari belenggu mereka. Setidaknya di dalam hati mereka, mereka mulai merasakan kebebasan, tanpa batasan apapun. Di sisi lain, Xiao Hong duduk di atas batu besar lagi saat ini dan mulai menggunakan batu Odin dan bahan-bahan yang ada untuk membuat pola aliran, yang merupakan pola ajaib yang meningkatkan kegembiraan. Tepat ketika Xiao Hong terus-menerus menciptakan pola aliran, Tainan tiba-tiba datang ke sisi Xiao Hong dan berkata dengan suara rendah, "Bos, ketika saya berpatroli tadi, saya menemukan sekelompok kuda berkaki besi di dekat sini." Mendengar Tainan mengatakan ini, Xiao Hong sedikit mengangkat kepalanya. Xiao Hong tentu saja familiar dengan kuda kaki besi ini. Ia adalah binatang roh herbivora tingkat penjinak tingkat 2. Ia tidak agresif dan jinak seperti gadis lemah. Satu-satunya kelebihannya adalah larinya yang sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat daripada Liu Wen. Poin terpenting adalah pola aliran, yang membutuhkan tenaga penggerak. Jika Anda menunggangi sekelompok kuda berkaki besi, hal itu tidak diperlukan, dan Anda dapat membawa lebih banyak perlengkapan dan material. Namun, kuda kaki besi sangat sulit ditangkap karena kecepatannya yang luar biasa dan sifatnya yang sangat pemalu.
Bahkan, di planet lain, kuda kaki besi jenis ini juga sangat populer di kalangan bangsawan dan seringkali dapat dijual seharga 10 hingga 100 koin emas. Di mana ayo kita pergi dan lihat. Xiao Hong Tiejiaoma agak tertarik pada Tinan, jadi dia berkata kepada Tinan. Kemudian dia membawa Tuan Wu dan lebih dari 10 tawanan, mengikuti Tinan, melewati hutan kecil, dan berjongkok di bawah semak rendah. Di depan Xiao Hong dan yang lainnya, terbentang padang rumput yang luas. Sekelompok besar kuda berkaki besi sedang merumput. Setiap kelompok kuda berkaki besi memiliki bintik-bintik putih dan hitam di tubuh mereka, yang tampak seperti seragam kamuflase. Mereka memiliki tungkai yang kuat dan kuku mereka ditutupi lapisan tulang yang tebal. Jumlahnya hampir 600, dan semuanya dalam kondisi sangat baik. Kami tidak punya banyak Liu Wen sekarang, jadi mereka jelas merupakan alat transportasi yang bagus dalam waktu singkat. Hanya saja agak sulit untuk menangkap begitu banyak sekaligus. Mereka sangat jinak, tetapi juga sangat pemalu, kata Tinan kepada Xiao Hongdao dengan suara serendah mungkin. Sepertinya kita hanya bisa membiarkan orang-orang kita mengepung tempat ini, menjebak mereka, lalu memasukkan mereka ke dalam toples, bisik Xiao Hong. Tidak perlu repot-repot, biar aku saja. Tuan Wu melihat Xiao Hong dan Tai Nan mendiskusikan solusi, lalu perlahan berdiri dan berkata, lalu mengeluarkan 3 pola sihir totem kecil dari belakangnya, lalu berjalan keluar dari semak-semak sedikit demi sedikit. Sebelum Tiejiaoma sempat bereaksi sepenuhnya, tangan Tuan Wu yang memegang pola sihir totem tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, 3 pola sihir totem di tangan Master Wu langsung terbang ke udara, lalu membentuk segitiga dan langsung dimasukkan ke kawanan kuda berkaki besi. Gerakan-gerakan tak biasa tersebut tentu saja membuat kuda-kuda kaki besi waspada. Saat mereka hendak waspada dan melarikan diri, mereka melihat beberapa kuku kuda mereka tak sengaja menyentuh pola totem tersebut. Dalam sekejap, ketiga pola sihir totem memancarkan 3 gelombang energi biru muda, seperti gelombang kejut ledakan rudal, yang terus menyebar keluar. Hanya 2 detik kemudian, hampir 600 kuda berkaki besi itu membeku di tempat seperti patung, dan kemudian jatuh ke tanah serempak, seperti benda mati. Selesai. Tuan Wu menoleh sedikit dan menatap Xiao Hong dan Tai Nan yang berjongkok di bawah semak-semak. Kau membasmi mereka. Tinan berdiri dan memandangi kuda-kuda berkaki besi yang tumbang. Ia berkata, kau tahu, begitu kuda-kuda berkaki besi mati, mereka pada dasarnya tak berguna kecuali untuk dimakan daging. Tidak, itu hanya gelombang kejut. Semua kuda kaki besi pingsan. Tuan Wu tersenyum tipis dan berkata, mereka mungkin hanya bertahan 7 atau 8 menit. Sekarang kita bisa meminta orang-orang kita untuk memimpin kuda-kuda. 1 orang per kelompok akan sangat meningkatkan kecepatan dan kapasitas muatan kita. Mendengar ini, ekspresi Xiao Hong sedikit berubah. Meskipun Tuan Wu hanya mengucapkan beberapa patah kata, Xiao Hong dapat merasakan bahwa pola totem yang diciptakan Tuan Wu akan sangat berguna di medan perang. Bayangkan saja, 3 totem bisa melumpuhkan sekelompok besar musuh. Kekuatan tempur seperti ini sungguh luar biasa, terutama jika kamu berencana menangkap mereka hidup-hidup. Efektivitasnya sangat tinggi. Terlebih lagi, setelah sekian lama berinteraksi dan membebaskan para tahanan sepenuhnya, Xiao Hong dapat dengan jelas menyadari bahwa para tahanan ini berbeda dari prajurit biasa. Selain jago bertarung dan brutal, hampir setiap tahanan memiliki karakteristik atau trik-trik kecil mereka sendiri. Tanpa banyak jeda, Xiao Hong mengirimkan pola sihir sinyal merah ke arah langit. Sesaat kemudian, hampir semua tahanan berkumpul dan berhenti di tepi rerumputan, menatap dengan sedikit linglung ke arah area luas berisi kuda-kuda berkaki besi yang tergeletak berantakan di tengah tanah. 1 kuda untuk 1 orang, dan simpan 1 yang tersisa untuk digunakan sebagai alat transportasi dan pengiriman barang. Xiao Hong memberi perintah seperti itu. Sesaat kemudian, para tahanan mulai bergerak maju, mencabut beberapa tanaman merambat dari batang pohon, atau menggunakan tali yang ditenun beberapa hari sebelumnya untuk mengikat sekumpulan kuda berkuku besi. Dengan cara ini, tanpa adanya pola aliran, kecepatan pergerakan pasukan tahanan akan sangat meningkat, dan lebih banyak material juga dapat dimuat. Setelah lebih dari 10 menit, kuda berkaki besi yang ditawan itu meronta beberapa kali, tetapi ketika merasa tidak bisa melarikan diri, ia menjadi sepenuhnya patuh. Inilah karakteristik binatang spiritual ini, yang membuatnya sangat mudah dijinakkan dan dibesarkan. Setelah membawa kuda-kuda berkaki besi kembali ke sekitar perkemahan dan mengikat mereka ke pohon satu persatu, Xiao Hong terus duduk di panggung batu, mengeluarkan kotak logam, dan mulai membuat pola aliran dengan bantuan 3 pembuat pola. Tahanan lainnya masih berpatroli di sekitar. Namun, saat hari sudah larut malam dan cahaya di puncak gua menjadi sangat redup,
beberapa tahanan tiba-tiba muncul di samping Xiao Hong, lalu meletakkan 7 atau 8 pecahan di tangan mereka di depan Xiao Hong. "Bos, pecahan-pecahan ini ditemukan di dekat sini," kata Ram kepada Xiao Hong. Faktanya, di sepanjang perjalanan, Xiao Hong dan yang lainnya telah menemukan 4 atau 5 fragmen seperti itu, dan saat mereka semakin dekat ke bagian dalam gua, kepadatan fragmen yang mereka temukan menjadi semakin tinggi. Memfokuskan pandangannya pada pecahan-pecahan itu, lalu dengan cahaya redup, beberapa di antaranya dapat disatukan. Xiao Hong pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa pecahan-pecahan ini pastilah sisa dari lebih dari 1000 tahun yang lalu. Teknik mengukir juga merupakan gaya khas Lord Aeron. Untuk apa pecahan-pecahan ini? Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara seperti itu, dan mulai memindahkan pecahan-pecahan itu, mencoba menyatukannya, tetapi sia-sia. Adegan ini juga membuat Xiao Hong bertekad untuk pergi ke tempat di mana cahaya warna-warni itu terpantul untuk melihatnya. Bab 779 Harrison, Rerun Dewanya. Dengan cara ini, malam berlalu dengan cepat. Sepanjang malam itu, Xiao Hong menghasilkan hampir 100 pola aliran. Karena ia hanya seorang pengemudi tingkat pertama, hal itu sangat mudah bagi Xiao Hong, dan kecepatannya tentu saja akan meningkat pesat. Dalam sekejap mata, hari sudah pagi dan cahaya di puncak gua kembali terang. Setelah menikmati barbeque dan buah beri, semua prajurit tawanan telah siap. Masing-masing dari mereka memimpin sekelompok kuda berkaki besi. Di badan kuda-kuda tersebut, tali dan ranting telah dijalin untuk membuat pelana. Di pantat kuda-kuda tersebut, terdapat 2 kantong kulit binatang berisi bahan-bahan. "Bos, kuda berkaki besi ini adalah pemimpin kawanan ini. Ayo, tunggangi." Scarface memimpin sekelompok kuda berkaki besi yang sangat kuat ke sisi Xiao Hong. Sebuah pelana dan tali kekang telah dijalin pada tubuh kuda-kuda itu dengan ranting dan tali yang keras. Pengerjaannya tidak terlalu bagus, tetapi sangat praktis. Setelah melirik kuda berkaki besi itu sekilas, Xiao Hong dengan santai mengikat tali kekang dan naik ke atasnya. Para tahanan lainnya pun melakukan hal yang sama. Setelah lebih dari 10 hari, hampir mustahil untuk melihat para tahanan ini dalam wujud asli mereka. Di bawah kepemimpinan Xiao Hong, mata setiap tahanan bersinar dengan ketajaman yang tak terhingga, tanpa jejak dekadensi yang mereka miliki di kamp konsentrasi Xinyi. Seolah-olah sifat asli mereka perlahan terungkap. Di sini, hampir semua orang adalah penjahat di mata orang luar, termasuk Xiao Hong, tetapi semua orang sangat menghargai persahabatan ini dan memiliki kekompakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Ayo pergi!" teriak Xiao Hong tiba-tiba, lalu semua tawanan menunggang kuda berkaki besi dan melesat pergi. Kecepatan perjalanan berkali-kali lipat lebih cepat daripada hari sebelumnya, dan satu-satunya yang dapat kulihat hanyalah pepohonan yang terbang lewat. Mungkin sudah siang ketika Xiao Hong dan yang lainnya, yang telah berlari kencang sepanjang perjalanan, tiba di atas kuda berkaki besi mereka di suatu tempat yang memantulkan cahaya 7 warna. Sepertinya mereka telah mencapai bagian terdalam gua. Jauh di depan, terdapat dinding batu biasa. Menunggang kuda berkaki besi, memegang kendali dengan satu tangan, tatapan Xiao Hong perlahan tertuju ke tempat yang memantulkan cahaya warna-warni itu. Ia hanya melihat benda logam melengkung dengan lubangnya terbuka, seolah-olah ada sesuatu yang terkubur di bawah tanah. Xiao Hong, menunggang kuda berkaki besi, tampak waspada saat ia mendekati benda logam melengkung itu sedikit demi sedikit dan mengitarinya. Saat itu, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa benda logam melengkung itu tampaknya sengaja diekspos saat dibangun, dan terdapat jejak telapak tangan di permukaannya. Tidak ada jejak erosi oleh waktu di permukaan. "Apa-apaan ini?" gumam Xiao Hong dalam hati. Semakin ia mengamatinya, semakin aneh rasanya, seolah-olah benda itu benar-benar menuntun seseorang ke sini. Setelah melompat dari kuda berkaki besi, Xiao Hong mendekati benda logam itu selangkah demi selangkah dengan sangat hati-hati. Para tahanan lainnya juga melompat dari kuda berkaki besi dan menatap Xiao Hong dengan mata waspada. Xiao Hongzi menghampiri benda logam itu dan perlahan berjongkok. Ia mengamatinya dengan saksama dan hanya melihat garis-garis samar di sekitar jejak telapak tangan. Sulit menemukannya tanpa pengamatan yang cermat. Tiba-tiba, Xiao Hong menyadari ada yang tidak beres. Ia pun segera mengeluarkan kaca pembesar yang khusus digunakan untuk mengamati pola-pola ajaib dari tasnya, lalu mengarahkannya ke pola-pola yang sangat kecil itu. Dalam sekejap, menatap mata Xiao Hong yang sedikit menyipit, ia tak kuasa menahan diri untuk membukanya lebar-lebar, dan raut wajahnya sedikit berubah, karena Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa garis-garis samar di sana jelas-jelas meniru garis kambrium, dan menggunakan teknologi garis dalam garis. Orang lain mungkin tidak dapat mendeteksinya, tetapi Xiao Hong,
yang hampir familiar dengan teknologi garis dalam garis, dapat sepenuhnya mengenalinya. Xiao Hong juga sangat yakin bahwa jika ia ingin menggunakan teknik garis dalam garis, ia harus menggunakan manik garis ibel malam gelap. Dengan kata lain, hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menggunakan teknik garis dalam garis. Jadi, siapa lagi orang itu selain Xiao Hong? Jawabannya jelas, Harrison. Pada dasarnya, hanya dari teknik pola dalam pola, Xiao Hong dapat menyimpulkan bahwa tempat ini diatur oleh Harrison. Namun apa tujuannya mendirikan hal seperti itu? Sambil mengulurkan jarinya, Xiao Hong menyentuh telapak tangan itu dengan ringan. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari telapak tangan itu. Di saat yang sama, Xiao Hong merasakan tubuh berbentuk telur di perutnya mulai berguling lagi, seolah-olah terbangun lagi dan berjuang mati-matian. Xiao Hong mencoba menekannya dengan mengendalikan kekuatannya, tetapi ternyata sangat sulit. Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk segera menarik kembali tangannya. Keringat tipis sudah muncul di dahinya. Dia tak kuasa menahan diri untuk menatap Flo yang sedang berbaring di kereta kayu berpola ajaib itu. Dia telah mengikuti Harrison dan pasti tahu segalanya. Melihat Flo saat ini, meskipun Xiao Hong telah menyuntiknya beberapa kali cairan perbaikan sel, kesadarannya masih kabur dan ia berbaring diam di atas tikar jerami. Namun, kali ini, ia mengarahkan matanya yang sangat lemah ke arah Xiao Hong, lalu mengacungkan jari, menunjuk benda logam itu. Hanya dengan tindakan sederhana seperti itu, Xiao Hong seolah memahami sesuatu. Ia lalu menggertakkan giginya dan tanpa ragu, menekan telapak tangan kanannya tepat pada telapak tangan benda logam itu. Dalam sekejap, Xiao Hong hanya melihat cahaya terang yang memancar dari benda logam itu. Kemudian, benda itu melingkari lengannya, dan garis-garis yang dibentuk oleh cambrian mulai berkedip-kedip, seolah-olah sebagai semacam respons. Gemuruh. Detik berikutnya, Xiao Hong merasakan getaran tiba-tiba di bawah kakinya, dan retakan mulai muncul di tanah di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, benda logam yang ditekan Xiao Hong mulai terangkat sedikit demi sedikit, pecah dari tanah, dan atap berbentuk kubah pun ikut terangkat sedikit demi sedikit. Hanya beberapa menit kemudian, orang-orang terkejut menemukan sebuah bangunan kecil, setinggi sekitar 3 meter dan berdiameter kurang dari 5 meter, muncul langsung dari tanah. Dan tempat telapak tangan Xiao Hong ditekan itu persis di atap bangunan tersebut. Setelah cahaya menghilang dan bangunan itu sepenuhnya terbuka, Xiao Hong melonggarkan cengkeramannya sedikit demi sedikit, lalu melompat turun dari atap dan melihat ke dalam melalui pintu gedung. Di dalam gedung, tak ada yang bisa dilihat, hanya tangga lebar yang mengarah langsung ke bawah tanah. Ujung tangga itu gelap gulita. Apa-apaan ini? Hampir semua orang mengungkapkan kebingungan mereka. Meskipun mereka semua berasal dari Lord Aeron dan tahu ini adalah bangunan dari Lord Aeron, tidak ada yang tahu untuk apa bangunan itu digunakan, dan tidak ada catatan tentangnya di Skyrim. Saat itu, Xiao Hong kembali mengincar Flo. Sebagai fosil hidup dari era Harrison, Flo pasti tahu hal ini. Namun saat ini, Flo tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya menatap Xiao Hong dengan tatapan kosong, matanya tak bergerak. Jelas, mengingat kondisi Flo saat ini, hampir sulit menemukan nilai berguna apapun dalam dirinya. Namun, setelah analisis yang tenang, jika Harrison membangunnya saat ini dan hanya Xiao Hong yang bisa membukanya, jelas itu bukan tempat yang berbahaya, dan Harrison tidak punya alasan untuk membasmi Xiao Hong. Dengan pemikiran ini, Xiao Hong menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, melangkah hati-hati ke dalam gedung selangkah demi selangkah, dan mengaktifkan pola cahaya di tangannya. Tidak ada yang aneh di dalam seluruh bangunan. Kelihatannya seperti bangunan logam biasa. Pada saat yang sama, tahanan lainnya juga mengikat kuda berkaki besi mereka di dekatnya dan mengikuti Xiao Hong. Setelah itu, Xiao Hong memimpin kelompok itu tanpa banyak jeda, sehingga mereka dapat saling menjaga, dan kemudian berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Di kedua sisi tangga, melalui cahaya pola-pola cahaya, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa pada dinding-dinding yang rusak terdapat mural satu demi satu, seolah-olah itu adalah sejarah, dari kelahiran orang-orang Lord Aeron di Bintang Ibel hingga pembentukan Kekaisaran Lord Aeron. Bahkan ada bagian tentang kerajaan Gao Xiangzenyi. Pada masa itu, kerajaan Gao Xiangzenyi hanyalah ras pengembara yang terusir kemana-mana. Kekaisaran Lord Aeron menerima mereka. Namun, lebih dari 100 tahun kemudian, kerajaan Gao Xiangzenyi bergabung dengan Federasi Qi dan melancarkan serangan brutal terhadap Kekaisaran Lord Aeron. Hingga saat ini, Kekaisaran Lord Aeron yang menduduki Bintang Ibel yang dulunya sangat kaya, berada dalam bahaya. Adegan berakhir ketika Gao Xiangzen mengkhianati negara dan 6 aliansi besar menyerangnya, lalu bangunan itu lenyap sepenuhnya.
Bangunan ini seharusnya dibangun pada periode ini, seolah-olah sengaja ditinggalkan oleh Harrison. Setelah turun beberapa ratus meter, Xiao Hong dan yang lainnya tiba di sebuah aula bawah tanah yang sangat besar, dengan panjang dan lebar 100 meter. Aula itu dihiasi dengan patung relief masing-masing anggota ksatria pemakaman, dan patung Harrison berada di tengahnya. Rasanya seolah-olah semua orang mengambil foto kelompok terakhir di sini. Sambil menoleh, dia melihat ke arah Flo, hanya untuk melihat bahwa Flo sedang menatap kelegaan Harrison, tak bergerak, seolah-olah mengingat masa lalu, membangkitkan kenangan dalam benaknya sedikit demi sedikit. Sekarang Xiao Hong benar-benar ingin bertanya pada Flo untuk apa bangunan ini digunakan, tetapi melihat ekspresi Flo yang agak bingung, dia pikir tidak ada gunanya bertanya. Saat ini, satu-satunya petunjuk yang bisa ditemukan Xiao Hong adalah pintu besi setinggi lebih dari 2 meter di samping patung Harrison. Pintu itu tertutup rapat, tidak ada pelindung atau pola sihir di pintu itu. Hanya ada lubang seukuran mulut botol, yang bentuknya agak tidak beraturan. Itu saja. Tempat apa ini sebenarnya, kenapa dibangun di sini? Wang Jun melihat sekeliling dan menatap Flo. Kamu pasti tahu, kan? Karena Wang Jun, yang memiliki tingkat kemampuan mengemudi terendah, adalah satu-satunya orang yang merawat Flo selama berhari-hari, Flo mulai menaruh sedikit rasa sayang padanya. Dengan tatapan lemah, ia menatap Wang Jun, lalu Xiao Hong, dan menunjuk lubang di pintu besi. Hanya itu. Pada saat yang sama, hampir semua mata tertuju pada jari Flo. Lubang tak terlihat itu tampaknya menjadi kunci untuk memecahkan segalanya. Bab 780 Dunia Harrison. Tiba di sisi gua, Xiao Hong menggunakan pola cahaya untuk menyinari gua, dan samar-samar melihat ada banyak pola sihir di dalam gua yang tak mencolok ini, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Dan apa yang misterius tentang hal itu? Hal ini telah menjadi misteri dalam pikiran setiap orang. Ekspresi Xiao Hong tiba-tiba berubah, dan alisnya sedikit berkerut. Samar-samar, Xiao Hong merasa garis besar lubang di depannya agak familiar, seolah-olah ia pernah melihat sesuatu yang serupa di suatu tempat. Beberapa detik kemudian, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara seperti itu, karena Xiao Hong teringat sesuatu. Itu adalah tulang keturunan. Dengan penemuan ini, Xiao Hong tidak berhenti dan segera mengeluarkan tulang-tulang dari ranselnya dan membuka kotak kayu. Hampir pada saat Xiao Hong menyentuh tulang itu, tulang yang sunyi itu menjadi terang kembali. Para tahanan lain menyaksikan Xiao Hong mengeluarkan tulang itu sedikit demi sedikit. Mata mereka yang tadinya dipenuhi kebingungan karena lubang itu tiba-tiba terbelalak. Mereka tentu saja pernah mendengar tentang Yigu. Ketika Yigu menjadi cemerlang di tangan Xiao Hong, mereka seolah memahami sesuatu. Pada saat ini, semua tahanan di Lord Aeron tampaknya akhirnya mengerti kata-kata Xiao Hong di Blok A. Sepertinya Xiao Hong bukan sekadar bos mereka. Pada saat yang sama, menatap Xiao Hong lagi, ekspresinya tampak mulai terasa sangat sakit, dan tubuh berbentuk telur di perutnya berguling-guling. Xiao Hong hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk menekannya terus-menerus, lalu berusaha keras untuk menyelaraskan salah satu ujung tulang dengan lubang, hanya untuk melihat bahwa tulang itu tertancap erat di dalamnya. Gemuruh. Sesaat kemudian, pintu logam di depannya perlahan terbuka ke dalam, dan lapisan membran energi perlahan muncul di kusen pintu, sepenuhnya menghalangi pandangan semua orang dan mencegah mereka melihat apa yang terjadi di dalam. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. Tak seorang pun tahu apa isinya. Siapakah identitas Xiao Hong? Sepertinya identitasnya telah tersublimasi kembali. Bukan hanya bos orang-orang ini, tetapi juga orang lain. Xiao Hong, yang berjongkok di tanah, mengambil ranselnya, menatap pemandangan di depannya, berhenti sejenak, lalu perlahan mengangkat jarinya dan dengan lembut menyentuh membran energi, seolah-olah menyentuh permukaan air, memercikkan lapisan riak. Dalam situasi ini, Xiao Hong tampaknya tahu apa yang harus dilakukan, dan ia telah mencapai langkah ini. Jika ia mundur, semua usahanya pasti akan sia-sia. Karena itu, Xiao Hong menggertakkan giginya dan langsung menembus membran energi dan memasukinya. Tahanan lainnya ingin mengikuti Xiao Hong, tetapi mereka menemukan bahwa membran energi di depan mereka sekeras pelat baja dan mereka tidak dapat melewatinya sama sekali. Pemandangan seperti itu agak aneh. Di sisi lain, setelah melewati membran energi, Xiao Hong mendapati dirinya seolah berada di galaksi yang luas, atau di celah angkasa. Di belakang Xiao Hong, tulang itu mulai berputar liar, seolah-olah sedang membaca data atau memori di dalamnya. Saat kau melangkah ke tempat ini, aku tahu aku sudah mati. Ini memang akhir, tapi juga terasa seperti awal dari harapan. Suara seperti itu tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Hong, memberi orang-orang firasat samar.
Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Hanya ada gambaran kosong di sekelilingnya. Satu-satunya entitas yang tampak hanyalah tulang-tulang yang berputar liar di belakangnya. Mungkin kau sekarang sangat bingung, siapakah aku kukatakan padamu, akulah Harrison, Harrison yang telah mati. Kau bisa memahami ini sebagai makam keduaku. Aku telah memadatkan seluruh kehendakku ke dalam tulang lengan atasku melalui kekuatan kendali. Aku hanya berharap kau bisa melihatnya. Suara Harrison yang halus terdengar lagi. Aku siapakah aku? Saat itu, Xiao Hong benar-benar mengeluarkan suara seperti itu. Kedengarannya aneh, tetapi itu memang pertanyaan nyata di benak Xiao Hong. Xiao Hong hanya merasa ada hubungan yang tak terpisahkan antara dirinya dan Harrison, tetapi apa hubungan ini, apa sebenarnya tubuh berbentuk telur di dalam tubuhnya itu? Namun, pertanyaan semacam itu tampaknya tak terjawab. Alasannya sangat sederhana. Suara Harrison direkam sepenuhnya sebelum kematiannya dan hanya diputar untuk Xiao Hong dalam urutan tertentu. Xiao Hong sama sekali tidak bisa bertanya. Bahkan sekarang, Xiao Hong tidak tahu bagaimana caranya keluar. Kalian akan menerima 3 pelatihan di sini, dan itu hampir semua yang bisa kuajari. Dan ketika aku meninggalkan kalian, kuharap kalian bisa memikul bebanku. Inilah takdir kita, lanjut Harrison. Lalu, tanpa jeda, Harrison langsung ke intinya. Dalam sekejap, Xiao Hong melihat pemandangan di hadapannya mulai berubah drastis. Lantai logam terbentuk di bawah kakinya, dinding putih terbentuk di sekelilingnya, dan meja serta kursi logam muncul di hadapannya. Melihat pemandangan ini, mata Xiao Hong dipenuhi kejutan. Ia bisa merasakan Harrison sedang menggunakan kekuatan di dalam tulangnya untuk menciptakan semua ini. Rasanya seolah-olah ia sedang mendorong Xiao Hong semaksimal mungkin dalam hal teknologi dan kekuatan tempur, memungkinkannya untuk melangkah lebih jauh. Hanya beberapa detik berlalu, dan ketika Xiao Hong melihat lagi, sebuah ruang pembuatan pola yang lengkap telah terbentuk di hadapannya. Meskipun tidak mewah, ruangan itu sangat lengkap. Xiao Hong mengulurkan tangannya sedikit dan mengetuk kursi logam di depannya. Ekspresi Xiao Hong tiba-tiba berubah. Kesatuan. Dengan penemuan ini, ekspresi Xiao Hong terharu. Ia tak pernah menyangka daya dorong Harrison bisa begitu kuat hingga ia mampu menciptakan entitas fisik hanya dengan daya dorong yang tersimpan di tulangnya. Duduk ragu-ragu di kursi logam, Xiao Hong menatap ke depan. Ada pisau ukir, pelat pemanas, botol, dan stoples, dan di belakangnya, ada setumpuk bahan. Untuk pelatihan pertama, aku hanya akan mengajarkan kalian 2 hal: semua teknik pola dalam pola, dan cara membuat pola ajaib berbentuk bola. Suara Harrison terdengar lagi. Mendengar ini, jantung Xiao Hong berdebar kencang. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa kedua teknologi inilah yang sangat dinantikan Xiao Hong. Ia tak pernah menyangka akan menemukan versi lengkapnya di sini. Pada saat yang sama, Xiao Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak menajamkan telinganya, siap mendengarkan dengan saksama. Namun, setelah sekian lama, tak terdengar suara apapun. Sebaliknya, 2 buku muncul di hadapan Xiao Hong. Di samping tubuhnya, sebuah platform dengan 3 alur dan layar cahaya muncul. Persyaratan untuk menghasilkan 3 pola sihir tertulis dengan jelas di atasnya. Yang pertama adalah pola sihir berbentuk bola, yang kedua adalah pola sihir yang sepenuhnya memanfaatkan semua teknik pola di dalam pola, dan yang ketiga adalah kombinasi pola di dalam pola dan pola sihir berbentuk bola. Hanya setelah menyelesaikan 3 pola ajaib sebagaimana diharuskan dan memastikan bahwa pola tersebut memenuhi syarat, Anda dapat melanjutkan ke tingkat pelatihan berikutnya. Setelah membaca isi di layar cahaya dengan saksama, Xiao Hong tak sabar membuka 2 buku di depannya dan mulai membacanya dengan penuh semangat. Buku-buku itu juga merupakan favorit Xiao Hong. Buku pertama membahas tentang produksi pola-pola bola, atau lebih tepatnya, pengukiran pola-pola ajaib 3 dimensi, karena bola tidak memiliki permukaan tetap. Seperti prototipe pola-pola ajaib bola yang secara tidak sengaja ditemukan Harrison Cambrium dan malam gelap, pola-pola tersebut perlu dianalisis dalam 3 dimensi. Singkatnya, hal ini sama dengan geometri bidang dan geometri ruang. Hal ini juga menimbulkan tantangan besar bagi konsepsi produser secara keseluruhan. Selain itu, pola ajaib berbentuk bola tidak sepenuhnya terbatas pada permukaan bola. Pola ini juga bisa berbentuk cekung, cembung, atau bahkan batu pembawa standar saat ini. Hanya saja, garis-garis pola ajaib tidak lagi terbatas pada satu permukaan, melainkan beberapa permukaan. Teknologi pola latar belakang Amiro sebenarnya merupakan varian dari teknologi pola sihir bola. Saya tidak tahu apakah dia mempelajarinya dari Harrison lalu menyempurnakannya sendiri. Tentu saja, tidak ada konflik antara pola ajaib bulat dan pola latar belakang. Sebaliknya,
teknologi pola latar belakang justru dapat ditampilkan dengan lebih jelas. Buku yang mencatat pola-pola sihir berbentuk bola itu hanya sekitar 100 halaman, tetapi Xiao Hong menghabiskan 6 jam mempelajarinya. Ini jelas sangat lambat bagi Xiao Hong yang membaca dengan sangat cepat. Alasan langsung untuk fenomena ini adalah karena Xiao Hong mempelajarinya dengan sangat cermat, seolah-olah ia harus memikirkan setiap kalimatnya. Namun, berkat dasar-dasar teknologi pola cekung, teknologi bayangan, dan berbagai jenis buku lainnya, Xiao Hong tidak merasa bahwa pola ajaib berbentuk bola itu mustahil dipahami atau ia merasa tak berdaya. Sebaliknya, ia merasa bahwa kesulitan-kesulitan yang sebelumnya tidak ia pahami tiba-tiba menjadi jelas setelah membaca buku-buku ini. Setelah meletakkan buku itu perlahan, Xiao Hong berpikir sejenak untuk menenangkan pikirannya. Kemudian, ia mengambil sepotong batu yang mengalir di atas meja, memotongnya menjadi permukaan bulat dengan alat pemotong khusus, lalu menempelkannya pada lekukan melingkar di atas meja. Kemudian, ia mengambil pisau ukir dan mulai mengukir. Karena ia sering mengukir pola cekung, Xiao Hong agak tidak nyaman dengan permukaan cembung dari permukaan bola. Namun, karena semuanya serupa, setelah mengukir batu pembawa ketiga dan membuangnya, Xiao Hong akhirnya mengukir satu set pola lengkap pada batu pembawa bola sesuai dengan idenya sendiri. Kemudian Xiao Hong segera berbalik, mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan, dan membuat pola ajaib itu menjadi cair. Ia langsung tenggelam sepenuhnya dalam dunianya sendiri, bahkan melupakan keberadaannya dan menikmatinya. Sementara itu, di luar ruangan ini, wajah para tahanan dipenuhi kekhawatiran dan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Hong atau apa yang sedang dilakukannya di sana. Aku hanya bisa menunggu di luar, dan aku tidak tahu kapan Xiao Hong akan keluar. Kini, komando hampir sepenuhnya berada di pundak Master Wu dan Tinan. Tinan telah memimpin sekelompok tahanan keluar dari gedung untuk berburu beberapa binatang spiritual untuk dimakan. Master Wu juga menempatkan sejumlah besar totem peringatan di sekitarnya untuk mencegah pergerakan yang tidak biasa sehingga dapat ditemukan dan ditangani tepat waktu. 1 jam berlalu, dan Tinan kembali bersama sekelompok tawanan. Mereka membawa sejumlah besar daging binatang roh, membawanya di tangan dan di pundak mereka. Mereka melemparkannya ke tengah tanah dan memerintahkan mereka untuk menyalakan api dan memanggangnya. Tinan baru saja mengamati bangunan itu dan merasa bangunan itu sangat kokoh. Ia tidak perlu khawatir diserang oleh makhluk roh besar. Benar-benar aman. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk berkemah selain ini. Sedangkan Xiao Hong. Di ruang yang diciptakan oleh Harrison, setelah 1 jam bekerja, Xiao Hong melihat pola ajaib berbentuk bola di tangannya. Meskipun ini pertama kalinya, tidak ada sedikit pun kecanggungan dalam keterampilan menggunakan pisau. Setiap langkah sangat standar dan dibuat secara ketat sesuai dengan poin-poin penting dari pola sihir bulat. Faktor terkuat dari pola sihir bulat, juga dikenal sebagai pola sihir struktur 3 dimensi, adalah ia dapat mencapai siklus yang tidak dapat dicapai oleh pola sihir datar, sehingga memberikan kinerja yang lebih kuat, membuat pola sihir bertahan lebih lama, dengan lebih banyak perubahan dalam pertempuran, dan kekuatannya akan sangat meningkat. Tentu saja, jika ingin membuat pola ajaib berbentuk bola murni, pengerjaannya juga cukup rumit. Jika Xiao Hong tidak menguasai teknologi pola latar belakang 8 arah dan teknologi pola cekung, ia akan membutuhkan 7 atau 8 tahun untuk menguasainya sepenuhnya. Setelah melihat lagi pola sihir berbentuk bola di tangannya untuk memastikan tidak ada masalah, Xiao Hong dengan hati-hati meletakkan pola sihir berbentuk bola di tangannya di sampingnya, di alur pertama. Dalam sekejap, pola ajaib mulai beroperasi dalam alur, dan layar cahaya di atas juga mulai menggulirkan data dengan cepat. Ujian selesai, lulus, dan dinilai sangat baik. Beberapa detik kemudian, pola ajaib di atas alur menampilkan informasi ini. Melihat pemandangan ini, Xiao Hong tersenyum tipis, dan rasa nyaman yang telah lama hilang terpancar di wajahnya. Tanpa sepengetahuan Xiao Hong, saat ia menempatkan pola sihir bulat pertama ke dalam alur, ia melihat keluar dari celah ruang tempatnya berada, dan ke aula yang luas. Dunia yang tadinya redup tiba-tiba menyala dengan lampu pola sihir yang terang di langit-langit. Dalam sekejap, seluruh aula diterangi, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas terlihat. Bahkan lantai logam di bawah kakinya bersinar dengan cahaya biru redup. Ini, apa yang terjadi? Scarface tiba-tiba melompat dari tanah, wajahnya penuh kejutan. Ya, rasanya seperti ada sesuatu yang diaktifkan. Wang Jun, yang duduk di sebelah Flo, juga tampak terkejut. Yang lainnya melakukan hal yang sama dan mulai melihat-lihat. Flo, di sisi lain, melirik sekeliling dengan ekspresi lesu. Lalu, ia meletakkan lengannya yang lebar di bahu Wang Jun dan tersenyum.
Flo tersenyum, dan di depan semua orang, itu membuat mereka semua merasa semakin ngeri. Satu-satunya hal yang bisa mereka pastikan sekarang adalah ruangan ini tidak akan membahayakan mereka. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka tidak tahu. Pada saat yang sama, di celah ruang angkasa Harrison, Xiao Hong mengambil buku kedua tentang pola dalam pola dan mulai mempelajarinya lagi. Ketebalan buku tentang teknik pola dalam pola setidaknya lebih dari 2 kali lipat lebih tebal dari buku-buku sebelumnya. Setelah membukanya, ekspresi Xiao Hong berubah. Ia hanya melihat, isinya penuh dengan berbagai karakter dan simbol. Bahkan, Harrison sendiri juga menemukan teknik pola dalam pola dari Cambrian dan Dark Knight. Satu-satunya perbedaan adalah Harrison telah belajar dengan tekun selama ribuan tahun, sementara Xiao Hong hanya belajar selama beberapa tahun. Melihat pengalaman Harrison dalam meneliti Vena di dalam Vena, Xiao Hong terkejut. Setelah mempelajari teknik Vena di dalam Vena secara menyeluruh, penemuan ini membuat Xiao Hong merasa bahwa penelitiannya tentang Vena di dalam Vena selama beberapa tahun terakhir baru menyentuh permukaan. Dari kata-kata ini, Xiao Hong juga bisa merasakan bahwa Harrison sama seperti dirinya. Keduanya memiliki reputasi buruk, tetapi diam-diam rajin dan suka belajar dengan giat. Penemuan ini membuat Xiao Hong mengangkat alisnya sedikit, lalu dia terus belajar dengan giat. Di sini, sudah ada peraturan yang cukup besar tentang teknologi pola dalam pola, seperti jenis cairan pola ajaib apa yang digunakan di tempat apa, berbagai teknik ukiran, dan seterusnya. Pada dasarnya, tujuannya adalah membuat pola dalam teknologi pola menyebar sepenuhnya ke setiap sudut pola utama, dan memanfaatkan potensi pola ajaib tersebut semaksimal mungkin. Hal ini juga membuat Xiao Hong sangat bersemangat. Karena obsesinya membuat pola, Xiao Hong hampir melupakan segalanya dan berkonsentrasi pada penelitiannya. Sesekali, ia akan mengambil buku catatan kecil dan menulis serta menggambar. Setiap kali ia memahami poin penting, ia akan mengepalkan tangannya tanpa sadar. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan cepat. Dengan membaca berbagai buku dan riset sebelumnya tentang pola dalam pola, Xiao Hong telah mempelajari teknologi pola dalam pola secara menyeluruh. Karena Harrison mencatat teknik pola dalam pola sedetail mungkin, dan menguraikannya dengan cara yang benar-benar lugas, seperti mengajarkannya langkah demi langkah, dan tidak implisit seperti pencatatan Amiro tentang teknik pola latar belakang, penelitian berjalan sangat lancar. Saat ini, Xiao Hong telah memisahkan batu alir lain dari tumpukan material, dan memotongnya menjadi pola-pola cekung. Kemudian, ia mengukir pola utama di atasnya sesuai kebudewa, lalu pola di dalam pola tersebut. Seluruh prosesnya sangat hati-hati. Tentu saja, hal itu tidak terlalu sulit bagi Xiao Hong sekarang. Setelah beberapa jam, ia dapat melihat pola-pola padat telah terukir pada pola utama. Berkat bimbingan Harrison, Xiao Hong menguasai pola dalam pola dengan kecepatan ekstra cepat. Kemudian suntikkan cairan pola ajaib, lalu gunakan bantuan Dark Knight untuk mengaktifkannya sepenuhnya. Tentu saja, proses ini menyedot sejumlah besar tenaga penggerak. Setelah menyelesaikan pola sihir kedua, Xiao Hong sekali lagi meletakkannya di alur kedua. Di layar yang terang benderang, serangkaian data masih bergulir. Namun, saat ini, Xiao Hong tampaknya telah mengamati satu hal, yaitu, bergulirnya data ini tidak sepenuhnya merupakan deteksi pola ajaib yang dibuat oleh Xiao Hong. Pola ajaib yang dibuat oleh Xiao Hong tampaknya masih digunakan sebagai kode kontrol untuk mengaktifkan sesuatu. Nyatanya, tebakan Xiao Hong sama sekali tidak salah. Tepat ketika layar cahaya kembali memperlihatkan lorong, melihat keluar celah ruang, aula mulai berubah lagi. Di tengah aula, beberapa lantai logam perlahan terbentang, lalu sebuah pilar pola sihir perlahan menjulang dari tanah. Tingginya hanya sekitar 1 meter, dan diukir dengan pola sihir yang tak terhitung jumlahnya. Puncaknya seperti mangkuk logam terbalik. Isinya tidak diketahui. Hal ini pun menarik perhatian para tahanan, dan sekilas keterkejutan kembali terpancar di mata mereka. Tampaknya semua orang, kecuali Flo, tercengang oleh perubahan yang terjadi di depan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan mereka tidak tahu bagaimana perubahan tersebut akan membantu mereka. Xiao Hong, yang berada di celah angkasa, melihat alur terakhir dan tidak terburu-buru untuk memulai. Nyatanya, ia tidak bisa memulainya. Tenaga pendorong di tubuhnya hampir sepenuhnya terkuras oleh pola sihir yang baru saja ia ciptakan. Saat itu, Xiao Hong hanya bisa melepas teko logam usang dari sisinya, menyesapnya beberapa kali, lalu menggantungkannya di pinggang. Ia kemudian melanjutkan mempelajari 2 buku di atas meja, mencoba memahami isinya secara menyeluruh. Kurasa itu semacam ulasan. Karena merasa lelah, ia pun berbaring di atas meja logam dan tertidur lelap,
membiarkan tenaga penggerak dan manik pola sihir malam gelap di tubuhnya pulih sepenuhnya. Setelah bangun, ketika kekuatan pendorong Xiao Hong dipulihkan, dia segera mulai melanjutkan menciptakan kombinasi pola sihir bulat dan pola di dalam pola, yang merupakan item terakhir dalam tautan ini. Dengan fondasi yang telah diletakkan oleh dua benda sebelumnya, benda terakhir tentu saja tidak sulit bagi Xiao Hong. Ia mengambil batu pembawa berbentuk bola dan mulai mengukirnya sedikit demi sedikit dengan hati-hati, mengerjakan semuanya dengan sangat teliti. Setelah menyelesaikan pola ajaib ketiga sebagaimana diminta, Xiao Hong berbalik dan meletakkan pola ajaib itu di alur. Data yang sangat rumit itu masih terus bergulir, tetapi Xiao Hong sudah terbiasa dengannya. Namun, saat kata lulus muncul lagi di layar cahaya, pilar logam dengan pola sihir terukir di tengah aula di luar celah ruang tiba-tiba memancarkan cahaya tak berujung. Kemudian, seberkas cahaya keemasan, seperti naga raksasa, melesat lurus ke langit dan menghilang. Apa yang terjadi? Para tahanan masih agak linglung, mata mereka terpaku pada kolom pola ajaib, mengingat perubahan yang baru saja terjadi. Saat para tahanan itu tercengang, mereka melihat ke langit di atas bintang Ibel, atau lebih tepatnya, di atas provinsi langit, dan tiba-tiba terbentuklah gugusan emas, seakan-akan itu adalah kumpulan energi tertentu, atau kebangkitan warisan tertentu. Setelah beberapa menit, bola emas itu membentuk seberkas cahaya, seperti meteor di malam hari, menggambar ekor panjang di langit, melewati awan ungu tebal di langit provinsi Skyrim, dan melesat langsung ke puncak gunung Magic Cauldron, gunung suci Lord Aeron. Seluruh gunung kuali Ibel tingginya sekitar 1000 meter. Meskipun tidak bisa dikatakan menjulang tinggi hingga ke awan, gunung ini memancarkan atmosfer yang istimewa. Di puncak gunung ini tersimpan jasad Harrison dan beberapa relik yang tersisa. Gunung ini berbentuk kerucut dan tertutup es dan salju hijau. Jalan sempit dan berliku mengarah langsung ke puncak gunung. Desir, beberapa detik kemudian, ketika aku kembali menatap puncak gunung Demon Cauldron, aku melihat kilatan cahaya menyilaukan. Bahkan dari jarak jauh, Anda dapat melihatnya dengan jelas. Penduduk Lord Aeron yang tinggal di desa-desa dan satu-satunya kota yang tersisa kini pucat dan kurus. Di sini berawan sepanjang tahun, suhunya rendah, dan semua jenis tanaman tumbuh sangat lambat. Kemakmuran yang dulu hanya mampu memenuhi kebudewa sandang dan pangan minimum, dan semua orang tampak pucat pasi. Karena mereka tampaknya tidak melihat harapan. Namun, saat cahaya terang gunung kuali Ibel bersinar, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di wajah-wajah pucat penduduk Lord Aeron. Meskipun mereka tidak tahu apa arti cahaya terang ini, mereka seolah melihat harapan yang tak terbatas. Di sini, karena awan ungu tebal, sinar matahari dan cahaya tampak menjadi kemewahan. Di kaki gunung Magic Cauldron terdapat bekas ibu kota kekaisaran Lord Aeron Valet City, yang sekarang juga merupakan kota inti Skyrim. Karena tidak mengalami kerusakan yang parah akibat perang dan penganiayaan yang tiada henti, ia masih mempertahankan penampilan aslinya. Bab 782 mengendalikan pembakaran dan mengendalikan transformasi. Semua bangunan terbuat dari batu, bukan logam, dan berbentuk persegi. Setiap bangunan tampak dipahat dengan cermat, tampak hikmat, megah, dan megah. Jalanan yang luas dan tenang dipenuhi pohon mawar merah di kedua sisinya. Kelopak-kelopak merah perlahan berguguran dari dahan-dahannya, menyebar bagai hujan kelopak merah. Terletak tepat di pusat kota Valet, terdapat istana kerajaan kekaisaran Lord Aeron. Istana ini megah dan megah, menyatu sempurna dengan bangunan-bangunan di sekitarnya, hikmat namun tidak mewah. Loris, juga anggota ksatria pemakaman, kini menjabat sebagai Raja Skyrim. Ia sudah cukup tua, berambut putih, bertubuh kurus, dan banyak kerutan di wajahnya. Ia tampak hampir setua orang tua, tetapi ia tetap berusaha sebaik mungkin untuk memerintah Skyrim, garis keturunan terakhir kekaisaran Lord Aeron. Namun, saat Loris tengah melihat informasi di tangan pemirsa, dia melihat cahaya yang agak menyilaukan di puncak gunung kuali Ibel, bagaikan matahari terbit di pagi hari, dengan cahaya yang memercik kemana-mana. Meskipun cahaya itu hanya bertahan semenit, ekspresi Loris memudar saat melihat cahaya itu, digantikan oleh secercah harapan dan kejutan. Ia perlahan berdiri, melangkah perlahan ke jendela, dan menatap gunung kuali Ibel. Mungkinkah, apakah dia sudah muncul? Loris tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Menatap mata tua yang agak keruh itu lagi, secercah cahaya tiba-tiba melintas di matanya. Ia tampak melihat harapan. Tangan tuanya tak kuasa menahan gemetar dua kali, seolah menyadari arti dari pemandangan ini. Xiao Hong, yang berada di celah angkasa Harrison, tidak tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh tiga pola sihir yang diciptakannya. Beberapa menit kemudian,
Ketika ketiga pola ajaib itu mulai beroperasi, platform dengan 3 alur di depan Xiao Hong tiba-tiba menghilang. Bersamaan dengan itu, dinding-dinding di sekitarnya juga menghilang, dan kemudian meja dan kursi logam di depannya, serta beberapa material lainnya, muncul. Dalam sekejap, Xiao Hong tampak berada di galaksi lagi, dengan kabut tak berujung di depan matanya. Kau telah melewati langkah pertama. Sekarang kita beralih ke tahap kedua latihan. Aku akan mengajarimu 2 metode untuk mengembangkan kekuatanmu. Yang pertama disebut pengendalian pembakaran, dan yang kedua disebut pengendalian transformasi. Suara halus Harrison kembali terdengar di telinga Xiao Hong. Pengendalian pembakaran melibatkan penggunaan pola sihir tertentu untuk memungkinkan kekuatanmu mencapai kondisi pembakaran yang intens. Selama pembakaran intens ini, kau mengembangkan kekuatanmu. Ini adalah metode paling umum yang aku dan para ksatria pemakaman gunakan untuk mengembangkan kekuatan. Metode kedua, pengendalian transformasi, seperti namanya, melibatkan transformasi rangsangan eksternal menjadi cara untuk meningkatkan kekuatanmu, seperti serangan musuh. Tentu saja, dengan metode ini, kau harus hati-hati memilih intensitas serangan, jika tidak, kau bisa dengan mudah kehilangan nyawamu. Saat Harrison mengatakan ini, Xiao Hong melihat sekeliling dan melihat pemandangan mulai berubah lagi. Lantai di bawah kakinya telah dilapisi batu, dan bangunan-bangunan batu menjulang di sekelilingnya. Dalam sekejap, Xiao Hong seperti berada di sebuah rumah batu kecil. Melalui jendela, Xiao Hong bahkan bisa melihat danau yang tenang dan bunga-bunga indah di luar jendela. Bahkan saat berdiri di dekat jendela, Xiao Hong bisa merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, dan ia langsung merasa rileks. Perabotan di ruangan itu mirip dengan rumah kayu Xiao Hong sebelumnya, dengan tempat tidur dan kursi beserta peralatan pembuat pola yang diletakkan di atasnya. Ada juga 2 buku di atas meja kayu. Ketika saya mendekat, saya melihat bahwa kedua buku itu adalah 2 metode mempraktikkan pengendalian daya yang telah disebutkan Harrison sebelumnya, yaitu mengendalikan pembakaran dan mengendalikan transformasi. Saat membuka Yuran, hal pertama yang menarik perhatian Xiao Hong adalah metode pembuatan pola sihir untuk kultivasi Yuran. Semuanya berupa pola sihir berbentuk bola, dan terbagi menjadi 2 jenis. Satu adalah versi yang disempurnakan dengan teknologi pola dalam pola, dan yang lainnya adalah versi yang disederhanakan tanpa teknologi pola dalam pola. Pola sihir tersebut hanyalah pola sihir berbentuk bola biasa. Struktur utamanya kurang lebih sama. Setelah sekitar 1 jam belajar, Xiao Hong pada dasarnya telah menguasai pembuatan pola kultivasi Yuran. Dengan fondasi Xiao Hong yang kokoh dalam pembuatan pola, selama ia mencatat beberapa poin dan metode penting, semuanya akan mudah. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pola latihan pembakaran, hampir semuanya cukup umum, namun cara pengolahannya sedikit khusus. Setelah membaca Yuran beberapa kali dengan saksama, tidak berani ceroboh sedikit pun, Xiao Hong menggunakan materi tersebut untuk mulai membuat versi sederhana dari pola pelatihan Yuran. Hanya dibutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk membuat pola pelatihan pengendalian api berbentuk bola dengan struktur yang tidak terlalu rumit. Sambil memandangi batu pembawa berbentuk bola berwarna kuning pucat di tangannya, yang diukir dengan pola sihir merah dan hitam, Xiao Hong tak dapat menahan semburat kegembiraan di wajahnya. Lalu, seperti yang dikatakan dalam pengendalian pembakaran, dia duduk bersila di kepala tempat tidur, memegang pola latihan pengendalian pembakaran yang baru dibuat di telapak tangannya, lalu membiarkan kekuatan pengendalian meresap ke dalamnya sedikit demi sedikit, lalu menggerakkannya. Hampir pada saat Xiao Hong mengaktifkan pola latihan pembakaran, ia merasakan energi aneh mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Xiao Hong benar-benar dapat merasakan bahwa sisa tenaga pendorong di tubuhnya mulai terbakar seperti api padang rumput. Konsumsi tenaga pendorong semacam ini 100 kali lebih gila daripada yang dihasilkan oleh pola pertempuran. Hanya dalam sekejap mata, sebanyak 100 bagian tenaga penggerak yang tersimpan dalam tubuh Xiao Hong lenyap. Untuk situasi seperti itu, tentu saja ada pengantarnya di Yuran. Xiao Hong tidak berani mengabaikannya, dan segera menggunakan pengantar di Yuran untuk dengan panik memobilisasi tenaga pendorong di tubuhnya, dan menggunakan energi yang dihasilkan saat tenaga pendorong tersebut dibakar untuk meningkatkan jumlah tenaga pendorongnya sendiri, yaitu cadangan tenaga pendorong. Baru sekitar 5 detik berlalu, Xiao Hong hampir merasa seluruh tubuhnya terbakar, sangat berbeda dengan gelombang dahsyat yang ia alami setelah meminum darah elang mahkota emas. Latihan seperti ini sungguh tidak menyenangkan, bahkan lebih buruk daripada meminum darah elang mahkota emas yang bermutasi. Kekurangan terbesarnya adalah tenaga pendorong yang terbakar hebat. Dengan kata lain, setelah latihan kekuatan penuh, level ke-8 sama sekali tidak berguna. Untungnya, ada Dark Knight yang mendukungnya. Namun,
Efek dari latihan semacam ini juga nyata. Hanya dalam 20 menit, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa daya dorongnya telah meningkat 2 kali lipat. Dulu, hal ini sama sekali tidak terbayangkan tanpa meminum darah elang mahkota emas. Berbeda dengan darah elang mahkota emas, Xiao Hong telah menghabiskan hampir 2000 kekuatannya untuk meningkatkan 2 cadangan kekuatannya. Ini sungguh gila, dan karakteristiknya jelas ia akan melakukan apa saja untuk meningkatkan cadangan kekuatannya secepat mungkin, meningkatkannya dengan gila-gilaan. Karena ia baru saja menciptakan pola di dalam pola pada tahap pertama, Xiao Hong tidak memiliki banyak tenaga pendorong yang tersisa di tubuhnya. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, tenaga pendorong di tubuh Xiao Hong hampir habis. Namun, ia akhirnya menguasai metode kultivasi yang baru, efisien, dan gila. Xiao Hong kemudian perlahan berdiri dan mulai mempelajari transformasi pengendalian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, transformasi pengendalian adalah metode untuk mengubah energi serangan musuh menjadi cara untuk meningkatkan kekuatan kendali. Metode mobilisasi ini serupa dengan yang diajarkan sesepuh itu kepada Xiao Hong, yaitu membiarkan kekuatan filamen dalam tubuh meresap keluar tubuh, lalu mengubah tubuh energi yang diserang musuh menjadi sarana untuk merangsang pertumbuhan kekuatan filamen. Tentu saja, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, Xiao Hong tahu betul bahwa itu agak sulit. Untungnya, Xiao Hong memiliki pelatihan dari seorang penatua, jadi seharusnya mudah baginya untuk memulai. Setiap kali memikirkan hal ini, Xiao Hong akan menunjukkan ekspresi aneh. Ia tidak tahu apakah ini takdir. Untuk mempelajari pola sihir bola, ia menggunakan teknik pola dalam pola Amiro sebagai fondasinya, dan untuk belajar mengendalikan perubahan, ia menggunakan latihan yang pernah dilakukan tetua sebelumnya sebagai fondasinya. Dengan cara ini, hampir 3 hari berlalu dengan cepat. Setelah serangkaian pembelajaran, Xiao Hong akhirnya menguasai esensi pengendalian perubahan. Selama ia menggunakan ajaran sesepuh sebagai dasar dan terus meningkatkannya, tidak akan sulit baginya untuk menguasainya dengan pemahamannya sendiri. Tepat ketika Xiao Hong berada di celah ruang Harrison, menggunakan kendali pembakaran untuk meningkatkan kekuatan kendalinya sebanyak 20 poin, Xiao Hong tiba-tiba menyadari sebuah panah muncul di depannya. Panah itu mengarah langsung ke pola sihir di dinding di seberang Xiao Hong. Tujuannya jelas. Berdiri dari, Xiao Hong Bian langsung menuju pola ajaib di dinding seberang. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung menggerakkannya dengan kekuatan. Saat berikutnya, Xiao Hong Bian dapat melihat dengan jelas bahwa layar cahaya muncul di atas pola ajaib yang disentuh tangannya, yang menunjukkan bahwa melalui transformasi, tubuh energi dapat diubah menjadi cadangan tenaga penggerak. Kemudian, hitungan mundur 3 detik muncul di layar cahaya. Wus, wus, wus. 3 detik kemudian, 3 bola energi hijau melesat ke arah Xiao Hong satu demi satu. Menghadapi pemandangan ini, ekspresi Xiao Hong tiba-tiba berubah dan ia langsung waspada. Lalu ia berbalik secepat kilat dan menghindari serangan bola energi tersebut. Namun, ketika Xiao Hong menghindar, ia menyadari bahwa ia salah dan seharusnya tidak menghindar. Benar saja, pada saat ketiga bola energi itu meleset, layar cahaya menunjukkan dodge tidak valid, coba lagi. Xiao Hong tidak menunjukkan ekspresi berlebihan tentang hal ini. Ekspresinya perlahan menjadi lebih fokus. Kemudian, ia melangkah maju dan mengaktifkan kembali pola sihir di dinding. Tepat saat hitungan mundur dimulai, Xiao Hong menyipitkan matanya dan mundur beberapa langkah dengan cepat. 3 detik kemudian, saat tubuh energi dikeluarkan, Xiao Hong membiarkan sutra tenaga pendorong lokal merembes keluar dari tubuh sesuai dengan pengantar dalam mengendalikan perubahan. Bang! Tepat saat bola energi itu mengenai tubuh Xiao Hong mengerahkan sutra kekuatan untuk mengubahnya menjadi rangsangan terhadap kekuatan sebanyak mungkin, dan menyerapnya untuk menambah jumlah kekuatan di tubuhnya. Dalam sekejap, Xiao Hong merasakan bahwa kekuatan pendorong di tubuhnya tampaknya sedikit meningkat, dan kemudian tubuh energi kedua muncul, dan Xiao Hong melakukan hal yang sama. Namun, ketika misil ketiga mengenai pahanya, Xiao Hong, yang belum sepenuhnya menguasai kendali transformasi, tidak sempat bereaksi dan langsung terkena. Rasanya seperti jarum menusuk pahanya, dan Xiao Hong merasakan sedikit nyeri di kakinya, tetapi sangat ringan. Namun, gaya dorong semacam ini tidak berbahaya, dan kekuatan pukulannya pun sangat ringan, seperti geli. Jika itu musuh, pasti akan terasa sakit. Jelas, ini juga yang diingatkan Xiao Hong sebelumnya. Jika belum menguasainya dengan sempurna, Anda harus menggunakannya dengan hati-hati. Selain itu, jangan sampai tubuh energi musuh mudah bertabrakan, dan sebisa mungkin biarkan energi itu melewati tubuhmu. Jika kamu menggunakannya dengan terampil, kamu akan mendapatkan banyak manfaat,
dan peningkatan dalam pertempuran sengit bukan lagi fantasi. Dengan cara ini, Xiao Hong berulang kali menggerakkan pola ajaib di dinding beberapa kali, dan kekuatan pendorong di tubuhnya akhirnya meningkat dengan cara ini. Tepat ketika semangat Xiao Hong baru saja meningkat, suara Harrison kembali terdengar di telinganya lulus, tapi belum cukup mahir. Kami perlu lebih sering menghubungimu di masa mendatang. Kemudian, melihat ke arah ruangan tempat Xiao Hong berada, ia langsung mundur dan kemudian berubah menjadi arena heksagonal besar dengan lantai logam lunak dan pagar pembatas logam di sekelilingnya, seperti kandang untuk hewan yang terperangkap. Memasuki tahap akhir, penggunaan cambrian. Suara Harrison terdengar lagi di arena yang luas. Bisa dibilang, celah spasial di mata Harrison, terus terang saja, merupakan pelatihan menyeluruh bagi Xiao Hong. Pelatihan ini hampir bertujuan baik bagi Xiao Hong. Xiao Hong juga bisa merasakannya. Tempat itu juga dipenuhi aura Harrison. Namun, aura ini selalu memberi Xiao Hong perasaan istimewa, tetapi ia tidak tahu apa itu. Aku sudah lama memikirkannya saat menyiapkan bagian ini, tapi akhirnya aku memutuskan. Di bagian ini, kau hanya bisa keluar dari sini jika kau mengalahkan tubuh virtualku. Bahkan, caranya juga sangat mudah. Kekuatan tubuh virtualku kurang dari 1/10.000 kekuatanku. Suara Harrison terdengar lagi. Pada saat yang sama, Xiao Hong melihat sosok Harrison akhirnya muncul dari sisi lain arena berdiameter 50 meter itu. Namun, Xiao Hong agak terkejut mendapati rambut Harrison kini telah memutih seluruhnya, cukup panjang hingga melewati bahu dan berkibar-kibar di udara. Wajahnya pucat, dan alisnya yang tinggi dan terangkat menghalangi cahaya, sehingga Xiao Hong tidak dapat melihat matanya dengan jelas. Harrison mengenakan baju zirah biru tua. Meskipun ia adalah tubuh virtual, Xiao Hong bisa merasakan aura agung darinya. Tanpa berkata apa-apa, hanya melihatnya bertarung saja sudah memberinya rasa aman dan rasa aman yang tak terbatas. Sebagai perbandingan, ditemukan bahwa aura Xiao Hong jauh lebih lemah, bagaikan api yang berkobar dibandingkan dengan nyala api kecil. Patah. Bahkan ketika Xiao Hong sedang mengamati Harrison, sebuah buku lain jatuh di kakinya. Ketika ia membukanya, isinya adalah instruksi penggunaan cambrian, lengkap dengan setiap detailnya. Harrison, yang berdiri di hadapan Xiao Hong, saat ini seperti patung. Tak bergerak sama sekali. Xiao Hong tidak terlalu memperhatikan hal ini. Dengan ekspresi tenang, ia duduk di sudut ring dan mulai membolak-balik buku dengan cepat. Sebagian besar isinya telah disebutkan oleh sang penatua, meskipun tidak secara rinci. Namun, hal ini didokumentasikan sepenuhnya, yang tidak mengejutkan, mengingat mantan pemilik cambrian adalah Harrison. Seluruh buku panjangnya sekitar 300 halaman, dan mencatat secara rinci bagaimana, menurut pemahaman Harrison, cambrian harus digunakan untuk memaksimalkan kekuatannya. Tingkatan yang berbeda juga mempunyai karakteristik yang berbeda, dan seterusnya. Ada juga bagian tentang keterampilan bertarung Harrison, di antaranya hal yang paling sering disebutkan adalah bahwa cambrian bukanlah pola pertempuran, tetapi bagian dari tubuh. Keterampilan Harrison juga cukup praktis. Sedangkan untuk tubuh virtual Harrison di sisi berlawanan, Xiao Hong tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, ia sangat berhati-hati. Ia membaca semua pengetahuan tentang Cambrium dan mencatatnya dalam pikirannya satu persatu. Nyatanya, Xiao Hong tidak bergerak, begitu pula tubuh virtual Harrison, yang berdiri diam di hadapannya. Stasiun ini berlangsung hampir seharian, hingga Xiao Hong membaca buku-buku tentang penerapan cambrian beberapa kali dan menghafalnya. Setelah meletakkan buku tentang cambrian, Xiao Hong perlahan berdiri, menggerakkan tubuhnya sedikit, mengaktifkan cambrian, lalu berjalan menuju Harrison selangkah demi selangkah. Xiao Hong tahu betul bahwa ia tidak bisa terjebak di sini selamanya. Sekarang ia siap, dan hampir siap, untuk bertarung melawan tubuh virtual Harrison. Xiao Hong sendiri juga ingin melihat seberapa kuat Harrison, yang hanya 1/10 dari kekuatannya. Berbunyi. Tepat saat Xiao Hong melangkah melintasi setengah lapangan, garis hitam yang mewakili setengah lapangan di bawah kakinya tiba-tiba menyala, seolah-olah telah menerima semacam induksi. Sepertinya kalian siap menghadapi tantangan ini. Namun, ada satu hal yang sepertinya lupa kuingatkan. Yaitu, hitungan mundur telah memasuki 3 jam. Jika kalian tidak dapat mengalahkan tubuh virtualku dalam waktu 3 jam, tempat ini akan memasuki program penghancuran diri. Jika kalian datang ke sini bersama rekan-rekan kalian, sayangnya, kalian semua akan mati di sini bersama-sama. Kali ini, hidup dan mati ada di tangan kalian. Suara Harrison yang halus terdengar lagi di sekitar Xiao Hong. Pada saat yang sama, hitungan mundur 3 jam muncul di sekitar ring.
Desir. Hampir pada saat Xiao Hong mendengar suara ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Di semua tautan sebelumnya, Xiao Hong bisa merasakan ketelitian Harrison, tetapi pada saat ini, suara seperti itu seolah mengungkapkan kembali sifat asli Harrison. Ini terlalu kejam. Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya. Xiao Hong, yang sebelumnya ceroboh dan mempertahankan kondisi latihan, tiba-tiba menjadi tegang. Xiao Hong benar-benar tidak menduga semua ini. Sekalipun ada jarak 1000 tahun di antara mereka, tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini, Xiao Hong, si ibel kecil, kendati telah melakukan segala tindakan pencegahan, masih belum berhasil mengalahkan ibel besar. Pada saat yang sama, tubuh virtual Harrison, yang tadinya terpojok, telah bergerak secepat kilat dan muncul di hadapan Xiao Hong dalam sekejap. Ia menendang perut Xiao Hong dengan tendangan terbang, dan langsung menendang Xiao Hong hingga terpental. Saat tubuhnya terlempar mundur, ekspresi Xiao Hong menjadi seserius mungkin. Pada titik ini, tidak ada jalan kembali. Bang! Tepat saat Xiao Hong sedang memikirkan hal ini, ia terkejut mendapati tubuh virtual Harrison benar-benar muncul di belakangnya. Kemudian, dari atas, ia menyikut bahu Xiao Hong, menjatuhkannya ke tanah. Gerakannya tak kenal ampun. Xiao Hong tak kuasa menahan batuk 2 kali. Pukulan berat ini benar-benar nyata, tanpa sedikit pun berlebihan. Kemudian Xiao Hong merangkak naik dari tanah sedikit demi sedikit tanpa henti, ekspresinya kesakitan dan penuh keganasan. Orang pembawa sial, dia sudah mati, tapi dia masih saja suka mengerjai orang lain. Xiao Hong tak kuasa menahan amarahnya, dan di saat yang sama, pupil matanya tertuju pada Harrison yang berjalan di depannya. Setelah jeda beberapa detik, tubuh virtual Harrison terus menyerang Xiao Hong, tidak menggunakan pola pertempuran apapun, hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Kali ini, Xiao Hong berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan mengamati setiap gerakan Harrison. Tepat ketika Harrison muncul di hadapan Xiao Hong, secercah cahaya tiba-tiba melintas di matanya. Kemudian, ia memanfaatkan kesempatan itu dan mengaktifkan cambrian. Di antara kelima jarinya, cakar es merah langsung terbentuk dan menerjang leher Harrison virtual untuk mencabik-cabiknya. Namun, ketika ujung jari Xiao Hong berada kurang dari 1 cm dari leher Harrison virtual, Xiao Hong terkejut saat mengetahui bahwa Harrison virtual telah menendang perut Xiao Hong lagi, dan Xiao Hong terlempar lagi. Segera setelah itu, Xiao Hong dan virtual Harrison melancarkan serangan besar-besaran. Namun, yang Xiao Hong temukan sangat aneh adalah, apapun gerakannya, virtual Harrison selalu sedikit lebih cepat daripada Xiao Hong. Sedikit saja, tapi serangan Xiao Hong tak membuahkan hasil. Rasanya mustahil. Para tahanan di luar celah angkasa tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di dalam dan masih beristirahat di aula logam yang luas. Dan tepat di tengah-tengah orang-orang ini masih terdapat pilar pola ajaib. Bagian atas mangkuk telah terbuka, dan di dalamnya terdapat kunci pola ajaib setebal jari kelingking. Kunci itu masih terbungkus lapisan membran energi cahaya. Orang lain tidak bisa mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Sementara itu, darurat militer telah diberlakukan sepenuhnya di hotel super mewah di kota Xinyi. Tidak ada wisatawan lain yang diizinkan masuk. Li Shengjun adalah satu-satunya penghuni hotel tersebut. Ada tentara penjaga di sekelilingnya, sepenuhnya melindungi keselamatan Li Shengjun. Saat ini, Li Shengjun berada di suite yang sangat mewah. Yang berbeda dari sebelumnya adalah wajah Li Shengjun yang arogan dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Ia berlutut di tanah dengan kaki gemetar, dahinya bermandikan keringat. Di depannya, di atas meja mewah, terbentang pola sihir komunikasi Li Shengjun. Di layar pola sihir komunikasi yang terang benderang itu, hanya terlihat sandaran kursi kulit mewah. Di kedua sisi sandaran kursi terdapat sepasang tangan yang sangat tua, dengan cerutu yang sangat berharga terjepit di antara dua jari mereka. Tuan Green, sesuai instruksi Anda, saya telah mengirim para tahanan yang ditahan oleh unit A ke Gua Batu Kecubung yang Anda tentukan. Saya harap Anda berbelas kasih dan tidak mempersulit saya, kata Li Shengjun dengan gemetar. Ingat, asetmu yang besar di Tiger Universe bisa lenyap begitu saja hanya dengan satu kata dariku. Kuharap kau bisa menjaga rahasia hari ini. Sebuah suara tua akhirnya terdengar, dan suaranya agak serak. Kali ini, suara itu berasal dari pria bernama Green. Aku tahu, tapi aku hanya bisa membantumu sampai di sini, lanjut Li Shengjun, tetapi nadanya sangat pengecut. Bab 784 mengungkap bekas luka. Tidak, kau salah. Kau tidak membantuku, melainkan dirimu sendiri. Kalau aku tidak salah, asetmu bersamaku seharusnya mencapai 100 juta koin emas. Sebenarnya, aku tidak peduli dengan uang sekecil ini, tapi tidak mungkin.
Tentu saja, jika kau menceritakan kejadian hari ini kepada orang lain, kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kuharap kau bisa mengerti. Green melanjutkan dengan suara tua. Namun, tepat ketika Green baru saja selesai berbicara, ia menoleh ke samping Green dan melihat seorang pria paruh baya bermata coklat. Ia datang ke sisi Green, lalu meletakkan secangkir susu segar di meja Green dengan penuh hormat, lalu mencondongkan tubuh ke arah Green, tampak sangat hormat. Benar sekali, orang ini adalah Eugene. Di mata dunia luar, ia adalah seorang pengusaha super kaya, peringkat ke-7 dalam daftar orang kaya Federasi Apenini. Namun, saat itu, di hadapan Green, ia bersikap seperti junior. Tentu saja aku tahu ini, tapi, aku tidak tahu, Tuan Green, kapan kau bisa mencairkan asetku, tanya Li Sengjun. Kita bicarakan nanti saja, kata Green, lalu langsung memutus komunikasi. Saat bayangan Green menghilang, Li Sengjun berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Ia menggebrak meja dengan keras, tampak tak berdaya. 2 jam berlalu. Sementara itu, Xiao Hong, yang terjebak di celah dimensional Harrison, dipenuhi luka. Setiap serangan terasa nyata, wajah dan tubuhnya penuh memar. Harrison virtual itu bagaikan robot, jarang memberi Xiao Hong kesempatan bernapas. Begitu ia berdiri, ia akan menyerang. Meskipun ini hanya 1/10.000 dari kekuatan tempur Harrison, tampaknya ini menjadi ujian mutlak bagi Xiao Hong. Di arena itu, tersebar SS berusia ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hitungan mundur telah mencapai 59 menit. Sepertinya kau masih belum memahami arti Kambrium yang sebenarnya. Ingat, hanya ketika kau benar-benar memahami arti Kambrium yang sebenarnya dan membangkitkan Kambrium sepenuhnya, kau bisa mengalahkan klon virtualku. Deteksi menunjukkan bahwa kau sekarang adalah master kereta perang tingkat pertama, jadi yang disebut kebangkitan adalah melepaskan sayap ajaib di Kambrium. Suara Harrison yang halus terdengar lagi, seolah mengingatkan Xiao Hong. Saat itu, Xiao Hong benar-benar ketakutan. Ia tahu betul betapa gentingnya situasi ini. Jika ia tidak bisa mengalahkan Harrison virtual dalam waktu 1 jam, ia dan rekan-rekannya akan musnah. Xiao Hong telah dengan gagah berani selamat dari bencana yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat disayangkan jika mati di sini. Dan harus melawan tentara tahanan, kekuatan super yang telah susah payah ditemukan dan dibentuk Xiao Hong, bersama mereka akan sangat disayangkan. Yang lebih penting, Xiao Hong telah berjanji kepada semua orang bahwa ia akan membawa mereka pulang. Tenang, tenang, pasti ada solusinya. Xiao Hong terus mengingatkan dirinya sendiri dalam hati, otaknya berputar liar. Mengenai sayap Ibel, Xiao Hong sebelumnya telah membaca tentang Kambrium dan tahu apa itu. Sayap-sayap itu mirip dengan sayap pola Ibel dan dilepaskan dari Kambrium. Hanya dengan mengandalkan tekadnya yang kuat untuk membukanya, ia dapat sepenuhnya membangkitkan Kambrium dan mencapai pemahaman diam-diam yang mutlak dengannya. Pada saat ini, Harrison virtual kembali menyerang, lalu melancarkan serangkaian serangan gila-gilaan terhadap Xiao Hong. Yang ia gunakan bukanlah cambrian, melainkan pola sihir yang sangat sederhana. Xiao Hong mundur berulang kali, melawan terus-menerus sambil melakukan segala kemungkinan untuk menemukan kelemahan Harrison virtual. Namun, hampir jelas betapa sulitnya menemukan kelemahan Harrison virtual. Meskipun kekuatannya hanya 1/10.000, bayangkan saja butuh 6 pengendali udara hebat untuk melumpuhkan Harrison. Bang! Setelah kebuntuan sekitar 1 menit, Xiao Hong kembali dihantam perutnya dengan pukulan berat. Kekuatannya begitu dahsyat hingga seperti truk pola ajaib yang melesat ke arahnya. Memaksa Xiao Hong terbang langsung. Namun, kali ini ketika ia terkena, wajah Xiao Hong tidak menunjukkan rasa sakit. Sebaliknya, ia menyipitkan mata sedikit dan memasang ekspresi garang. Ia terbang sekitar 5 atau 6 meter jauhnya. Melihat ke belakang Xiao Hong, dinding es merah berusia 1000 tahun telah muncul. Ia menyesuaikan postur terbangnya, mengetuk dinding es dengan kakinya, lalu terbang langsung menuju Harrison virtual. Harrison tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan menghindari serangan Xiao Hong dengan gerakan cepat. Namun, tepat ketika Harrison virtual itu menghindar, ia mendapati Xiao Hong, yang telah terbang, tiba-tiba berbalik di udara, dan bilah es sepanjang 5 meter dengan cepat terbentuk di tangannya, dan ia menebas Harrison virtual itu tanpa ragu. Menghadapi pemandangan ini, Harrison virtual masih belum menyerah. Dia menghindari serangan bilah es Xiao Hong dengan sekejap dan bersiap untuk menyerbu Xiao Hong lagi. Meletus. Tepat saat Harrison virtual itu berlari menuju Xiao Hong dengan cepat mengeluarkan suara berikut. Bang! Dalam sekejap, bilah es panjang di tangan Xiao Hong meledak, langsung menghempaskan Harrison.
Kesuksesan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Hong berhasil menyerang dalam lebih dari 2 jam. Kakinya mendarat kembali di tanah. Xiao Hong membuka matanya dan meraung tanpa melakukan penyesuaian apapun. Dalam sekejap, gelombang energi yang terdiri dari gelombang suara bercampur es abadi merah berubah di depan Xiao Hong dan melesat langsung menuju Harrison virtual. Harrison, yang terbanting ke tanah, tetap tanpa ekspresi menghadapi pemandangan ini. Seperti robot, ia segera berdiri dan menghindar, meskipun banyak goresan masih terbentuk di baju zirahnya. Mengikuti gelombang suara itu, muncullah Xiao Hong dengan taring dan cakar yang terbuka, lalu mereka berdua mulai bertarung satu sama lain lagi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Xiao Hong jelas mulai menggunakan berbagai metode, sengaja atau tidak sengaja, menggunakan es 10.000 tahun untuk melancarkan serangan panik terhadap Harrison virtual. Faktanya, saat ini, satu-satunya jalan keluar adalah menyerang. Dengan waktu tersisa kurang dari 1 jam, waktu tidak menunggu siapapun. Pada saat yang sama, jelas juga bahwa Xiao Hong tampaknya mulai mendapat pencerahan, menggunakan serangan cambrian untuk secara bertahap menjadi lebih koheren. Namun, masih terlalu tidak realistis untuk ingin memberikan pukulan fatal pada Harrison virtual dengan pukulan seperti itu. Meskipun Xiao Hong terkadang dapat menyebabkan kerusakan pada Harrison virtual, tidak seperti 2 jam sebelumnya, itu jelas tidak cukup untuk memberikan pukulan fatal atau mengalahkan Harrison virtual sepenuhnya. Setengah jam lagi berlalu. Melihat Xiao Hong lagi, ia dipenuhi luka, darah menetes dari sudut mulut dan lengannya. Ia kini setengah jongkok di tanah, terengah-engah. Harrison virtual di hadapannya juga mengenakan baju zirah pang camping. Rambut putihnya yang panjang agak berantakan, tetapi ia tetap berdiri tegak dan tak tergoyahkan. Ia memeriksa waktu. Waktu tersisa kurang dari 25 menit. Xiao Hong hampir kehabisan waktu. Di tengah kecemasannya, ia dapat dengan jelas melihat pola energi merah raksasa yang perlahan muncul di langit yang luas. Setelah mengamati lebih dekat, Xiao Hong terkejut. Ini adalah retakan ledakan bersuhu tinggi yang sangat besar, dan tujuannya tampak jelas. Orang pembawa sial, aku tidak mau mati di sini. Geram Xiao Hong, lalu berdiri perlahan dan menerkam Harrison virtual itu lagi. Bang! Hampir ketika Xiao Hong baru saja muncul di hadapan Harrison virtual, ia dihempaskan kembali oleh Harrison dengan sebuah pukulan. Namun, tepat ketika tubuh Xiao Hong terpental mundur, ia mendapati sebuah pola cahaya tiba-tiba terbentuk di bawah kaki Harrison virtual, dan kemudian es yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun terbentuk di bawah kaki Harrison. Dalam sekejap, penjara es persegi menyelimuti Harrison virtual sepenuhnya dan kemudian meledak. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, armor Harrison virtual telah hancur berkeping-keping. Namun, saat itu, Harrison masih berdiri di sana tanpa bergerak, dan serangan Xiao Hong masih belum fatal. Namun, menatap Xiao Hong saat ini, menghadapi situasi seperti itu, dia sama sekali tidak terkejut, dan tatapan matanya yang tegas masih dipenuhi dengan ketajaman yang tak ada habisnya. Setelah jarinya menggambar lingkaran di kehampaan, sebuah pola cahaya berkelebat di depan Xiao Hong. Kemudian, paku-paku es merah pekat terbentuk dalam pola cahaya tersebut dan menusuk ke arah Harrison virtual dengan dahsyat. Berdasarkan penilaian panjang Xiao Hong terhadap kekuatan Harrison virtual, jika ini mengenai Harrison, bahkan jika tidak membasminya, itu pasti akan menyebabkan kerusakan parah. Di saat yang sama, melihat Harrison virtual saat ini, menghadapi paku-paku es seperti itu, ia tidak menghindar atau menghindar. Tangan kirinya yang terkepal telah membentuk pusaran biru, lalu ia langsung membombardir paku-paku es padat di depannya. Dalam sekejap, paku-paku es Xiao Hong yang padat langsung dibelokkan oleh pusaran di puncak tinju, memercik kemana-mana. Kemudian Harrison virtual itu bergegas menuju Xiao Hong begitu saja, menghadapi paku-paku es itu, dan keduanya kembali bergulat. Hitung mundur tinggal 10 menit lagi, dan pola sihir ledakan bersuhu tinggi di langit mulai menjadi sangat terang. Jelas, jika ini diledakkan, itu bukan lelucon. Melihat Xiao Hong saat ini, dia telah terjatuh di atas ring, berlumuran darah, mewarnai sekelilingnya menjadi merah, hanya jari-jarinya yang berkedut dari waktu ke waktu. Jelas, bahkan jika itu adalah Harrison virtual, bahkan jika itu hanya 1/10.000 kekuatan Harrison yang sebenarnya, itu akan cukup untuk ditanggung oleh Xiao Hong. Sekarang sudah 10 menit hitung mundur. Apa kau akan menyerah? Suara Harrison yang halus terdengar lagi. Xiao Hong tergeletak di tanah tanpa menjawab. Jika kau menyerah sekarang, kau pasti akan mati, dan rekan-rekanmu akan dikubur bersamamu. Aku baru saja melihat catatan keturunanmu dan membaca tentang pengalamanmu. Sangat menarik. Sepertinya kau punya banyak musuh di luar sana. Apa kau sangat enggan mati di sini misalnya,
Bitu, dan kekasih kecilmu, Musier. Saat suara Harrison mencapai telinga Xiao Hong, melihat tubuh Xiao Hong yang lemah, ia tak kuasa menahan gemetar beberapa kali. Suara itu bagaikan pisau tajam, menembus telinga Xiao Hong dan langsung menusuk jantungnya. Diam, kata Xiao Hong lemah. Sepertinya kau juga punya sisi yang tak sanggup kau kenang kembali. Sungguh menyedihkan. Bayangkan jika kau mati di sini, Bitu akan melanjutkan hidupnya yang indah, dan kau akan selalu menjadi pecundang, pecundang, pecundang. Suara Harrison mulai terngiang di telinga Xiao Hong. Sudah kubilang diam. Xiao Hong yang lemah tiba-tiba meraung, lalu tiba-tiba melompat dari tanah. Ekspresinya berubah ganas dan terdistorsi, dan matanya dipenuhi kebencian yang tak berujung. Kata-kata Harrison tak diragukan lagi benar-benar mengungkap bekas luka Xiao Hong yang telah lama tersembunyi. Bitu, Musier, Bitu, Musier. Suara Harrison masih bergema. Menatap Xiao Hong saat ini, dia tampak benar-benar murka oleh suara ini, dan kebencian, semangat pantang menyerah, serta amarah tak berujung menyebar di dalam hatinya. Tersisa 5 menit hingga hitungan mundur berakhir. Xiao Hong, yang ekspresinya terdistorsi, melirik Harrison virtual di depannya, yang mulutnya terbuka dan tertutup. Terlepas dari segalanya, ia bergegas menuju Harrison virtual itu lagi. Tubuhnya yang berlumuran darah tampak memancarkan kabut merah samar saat ini, dan kekuatan pendorongnya mendidih saat ini. Menghadapi Xiao Hong yang sedang berlari ke arahnya, ekspresi Harrison tetap tidak berubah, tanpa rasa takut atau rasa kasihan. Kemudian, sebuah tinju dengan pusaran air muncul di depan wajahnya, seolah-olah akan memberikan pukulan mematikan. Ah! Tepat saat tinju itu hendak mengenai wajah Xiao Hong tiba-tiba meraung, ekspresinya menjadi sangat ganas, dan dia tiba-tiba mengayunkan lengannya. Desir. Dalam sekejap, cahaya terang tiba-tiba memancar dari punggung Xiao Hong. Sementara itu, lengan kanannya, yang dipenuhi urat-urat kambrium yang menyerupai pembuluh darah, tiba-tiba berubah menjadi merah darah, seolah berkobar seperti api merah. Bersamaan dengan itu, tubuh berbentuk telur di dalam tubuh Xiao Hong mulai bergerak kembali. 2 benang kekuatan keemasan mengalir langsung dari tubuh berbentuk telur itu. Suara mendesing. Detik berikutnya, sepasang sayap ibel muncul di belakang Xiao Hong. Sayap-sayap itu terbentang tepat di sepanjang jalur cahaya terang. Sayap-sayap itu sangat besar, indah, dan megah. Sayap-sayap merah darah itu ditutupi sisik-sisik yang terbuat dari es merah berusia 10.000 tahun, dan di tepinya, terdapat duri-duri es yang bersinar terang. Sayap seperti itu berkali-kali lipat lebih indah daripada pola sayap biasa, dan memancarkan aura yang memikat, seolah-olah merupakan kristalisasi kebencian dan semangat pantang menyerah. Ia menatap tinju Harrison virtual, lalu Xiao Hong. Ekspresinya garang, matanya merah. Ia meraih tinju Harrison virtual dan mengepalkannya erat-erat. Pada saat yang sama, ia tiba-tiba membalikkan badan dan merentangkan sayap ajaibnya seperti jubah, menerjang langsung ke leher Harrison virtual. Menanggapi hal ini, Harrison virtual hanya dapat mengambil posisi bertahan mutlak dengan tangannya yang lain. Pada saat ini, Xiao Hong tiba-tiba berkelebat, membentuk garis merah di depan Harrison virtual. Dalam sekejap, ia muncul di belakang Harrison. Di satu sisi, sebuah paku es merah berusia 10.000 tahun telah terbentuk, dengan lapisan-lapisan api merah di atasnya, memberi orang sensasi seperti lidah api. Melihat momen yang tepat, Xiao Hong mengangkat tangan kanannya, dan gerakannya berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian, tanpa ampun dan dengan amarah yang tak terbendung, ia menusukkan paku es tepat ke belakang leher Harrison virtual. Detik berikutnya, paku itu menembus tenggorokan. Basmi dengan satu pukulan. Celepuk. Saat berikutnya, tubuh Harrison virtual berhenti bergerak, berlutut di atas cincin logam, dan kemudian perlahan menghilang. Di sisi lain, Xiao Hong tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin ia merasakan sakit di hatinya, atau mungkin ia tersentuh oleh sesuatu. Ada air mata yang menggantung di sudut matanya yang merah darah, dan ia terengah-engah. Tepat saat tubuh Harrison menghilang, wajah Harrison muncul di kehampaan Xiao Hong yang luas. Lalu ia tersenyum pada Xiao Hong, seolah-olah dengan niat baik. Kemudian setetes air mata mengalir di bayangan Harrison, seolah mengungkapkan rasa sakit di hatinya. Kemudian gambar itu berangsur-angsur memudar, dan hitungan mundur akhirnya berhenti pada 3 menit 29 detik. Meskipun Xiao Hong sangat marah barusan, pada saat ini, Xiao Hong juga tiba-tiba merasakan niat baik Harrison. Dengan cara ini, ia memaksa Xiao Hong untuk menerobos dirinya sendiri di saat yang paling kritis, membangunkan cambrian sepenuhnya, dan melepaskan sayap ajaibnya. Saat itu, Xiao Hong dipenuhi emosi terhadap Harrison.
Ia tidak tahu apakah itu rasa terima kasih atau hal lain. Secara samar, Xiao Hong merasa bahwa ia mengikuti jejak Harrison. Seakan sebuah kebetulan, apa sebenarnya hubungan antara Xiao Hong dan Harrison? Hal ini tentu masih menjadi misteri yang perlu diungkap sedikit demi sedikit. Terima kasih, gumam Xiao Hong dalam hati. Ingat, kau mewarisi segalanya dariku, yang berarti kau mewarisi semua tanggung jawabku. Kuharap kau bisa melangkah lebih jauh dariku. Itulah kata-kata terakhir Harrison. Kemudian ia menatap Xiao Hong dan sebuah gerbang cahaya terbentuk. Tanpa banyak jeda, Xiao Hong melangkah melewati celah ruang itu selangkah demi selangkah. Dalam sekejap mata, ruang di depan Xiao Hong berubah menjadi aula tempat mereka berasal. Pada saat yang sama, pintu logam di belakang Xiao Hong tertutup lagi, dan tulang yang dimasukkan ke dalamnya berubah menjadi merah darah. Melihat Xiao Hong, yang dipukuli hingga babak belur, berjalan keluar, semua tahanan yang lengah itu tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengubah raut wajah mereka. Penampilan Xiao Hong dalam kondisi seperti ini sungguh mengejutkan mereka. Yang lebih mengejutkan mereka adalah sayap ibel yang tak tertandingi indahnya di belakang Xiao Hong, yang terbuat dari es berusia 10.000 tahun, dan lengan kanannya tampak seperti terbakar dengan api merah. Bos, apa yang sedang Anda lakukan? Tinan segera berdiri ketika melihat penampilan Xiao Hong, wajahnya penuh kejutan. Di sisi lain, mata Flo berbinar-binar penuh semangat. Ia ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak bisa mengungkapkannya dengan jelas. Akhirnya, jarinya menunjuk kolom pola ajaib di tengah. Xiao Hong tidak menjawab pertanyaan lainnya. Sejujurnya, setelah tinggal di sana selama hampir 20 hari, Xiao Hong merasa kelelahan. Ketika Xiao Hong mengeluarkan tulang merah dari pintu besi di belakangnya, ia melihat tulang itu bersinar dengan cahaya yang berbeda, seolah-olah telah diaktifkan sepenuhnya. Sementara itu, ketika Xiao Hong memegangnya, ia tidak lagi merasakan kelainan seperti sebelumnya, dan semuanya terasa sangat damai. Ia menarik sayap ajaibnya dan memasukkan tulang leluhur ke dalam ranselnya. Xiao Hong mengikuti arah jari Flo dan tiba di tengah aula. Pada saat ini, bagian atas kolom pola ajaib itu diselimuti lapisan energi tipis. Di dalam lapisan energi ini terdapat sebuah kunci pola ajaib, setebal jari kelingking dan panjangnya 10 cm. Di bawah kunci pola ajaib itu terdapat selembar kertas minyak. Kertas semacam ini konon tidak akan rusak selama ribuan tahun. Dengan hati-hati mengulurkan tangannya melalui membran energi, Xiao Hong perlahan mengeluarkan kunci pola ajaib dan kertas minyak dari dalamnya. Hampir pada saat kertas minyak itu dikeluarkan, seberkas cahaya merah naik ke langit lagi, dan kemudian memancarkan cahaya merah ke Gunung Kuali Ibel. Cahaya merah ini sekali lagi menarik perhatian penduduk Lord Daeron, dan bahkan memuja mereka. Mereka sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda. Xiao Hong, yang berada di Gua Ametis, tidak menyadari semua ini. Tentu saja, Xiao Hong juga bisa merasakan bahwa semuanya tampak berbeda setelah ia keluar dari celah ruang Harrison. Saat membuka kertas minyak itu, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah peta yang digambar tangan, seperti peta harta karun, dan harta karun itu tersembunyi di sudut Gua Ametis. Ada titik merah yang ditandai dengan jelas di sudut barat daya Gua Ametis. Setelah melihat peta dan kunci pola ajaib itu, Xiao Hong sepertinya memahami sesuatu. Ia lalu dengan hati-hati memasukkan kedua benda itu ke dalam ranselnya. Istirahatlah selama 1 jam, lalu kita berangkat. Setelah memberi perintah ini, Xiao Hong bersandar di dinding aula dan duduk. Kemudian, ia mengambil barbecue yang diberikan Eto dan mulai memakannya dalam suapan besar. Ia belum makan selama lebih dari 20 hari, dan Xiao Hong sangat lapar hingga ia hampir lengket di punggungnya. Perutnya hampir kosong. Sambil menyantap barbecue, Master Wo pun datang ke sisi Xiao Hong dan mulai dengan hati-hati menggunakan pola pengobatan yang dibuatnya untuk menyembuhkan luka Xiao Hong. Di masa lalu, Xiao Hong selalu menyembuhkan dirinya sendiri, dan ini adalah pertama kalinya dia disembuhkan oleh orang luar. Bos, ada apa di sana kok bisa jadi begini? Tanya Tinan dengan sedikit penasaran. Aku dipukuli Harrison virtual, lalu lulus ujiannya, itu saja. Xiao Hong mengatakannya dengan sangat ringkas, tanpa merasa malu sama sekali. Perkataan Xiao Hong seakan sekali lagi menyadarkan semua orang bahwa Xiao Hong dan Harrison memiliki hubungan yang tak terpisahkan, dan bahwa ia hampir menjadi penerus yang memikul beban Harrison. Tentu saja, ini hanyalah tebakan, dan tak seorang pun bisa memberikan jawaban pasti. Setelah bekas luka di wajahnya hampir sembuh, Xiao Hong juga telah makan dan minum sepuasnya. Kemudian ia perlahan berdiri dan menghampiri Flo. Setelah 20 hari pemulihan, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun ia masih lemah,
kondisi mentalnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terutama saat dia melihat Xiao Hong datang ke sisinya, secercah rasa hormat terpancar di mata Flo, seolah-olah dia sedang melihat Harrison kedua. Setelah pemeriksaan fisik Flo lainnya, Xiao Hongbian menyiapkan beberapa obat dan menyuntikkannya ke tubuh Flo. Setelah tinggal di aula selama sekitar 20 menit, Xiao Hong memimpin pasukan tahanan, mengemasi barang bawaan mereka, memadamkan semua api unggun, dan kemudian meninggalkan gedung bawah tanah melalui pintu keluar. Saat semua orang keluar dari gedung, Xiao Hong dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa bangunan yang menonjol itu tenggelam ke tanah lagi. Bab 786 Hadiah, Tanggung Jawab. Xiao Hong memimpin kerumunan, berbalik, hanya melirik dalam diam, lalu menaiki kuda berkaki besi tanpa menoleh ke belakang. "Bos, kita mau kemana sekarang?" tanya Tinan. Xiao Hong mengeluarkan kertas minyak di tangannya dan mengukurnya, lalu menunjuk ke arah titik merah menurut tanda di peta, seharusnya ada sesuatu di sana. Pasti sesuatu yang Harrison tinggalkan untuk kita. Ayo kita pergi dan melihatnya. Setelah berkata demikian, Xiao Hong menunggang kudanya yang berkaki besi dan memimpin pasukan tawanan pergi. Titik merah di kertas minyak itu tidak dekat dengan lokasi Xiao Hong, sekitar belasan kilometer jauhnya. Tidak diketahui apa yang ada di sana, tetapi karena ada kunci pola ajaib yang tertinggal, pasti ada sesuatu di sana. Karena mereka berjalan di tepi gua ametis, meskipun mereka bertemu banyak binatang roh di sepanjang jalan, level mereka tidak tinggi. Dengan kekuatan Xiao Hong saat ini, ia membasmi hampir semua binatang roh yang ditemuinya tanpa henti. Siang harinya, setelah 2 jam berlari panik, Xiao Hong dan rekan-rekannya akhirnya tiba di dekat titik merah yang tertera di peta kertas minyak. Di hadapan mereka terbentang sebuah lekukan besar di tebing, membentuk sebuah ruangan raksasa yang berdiri sendiri. Ia melirik ke kiri dan ke kanan dengan waspada. Setelah pengalaman pertamanya memasuki celah spasial Harrison, Xiao Hong seperti burung yang ketakutan, menjadi sangat berhati-hati, takut ia akan terseret ke dalam bahaya lagi. Setelah memastikan tidak ada gerakan atau mekanisme yang tidak biasa, Xiao Hongcai memimpin pasukan tawanan, menunggang kuda berkaki besi, melalui ngarai batu dan memasuki ruangan besar ini. Melihat sekeliling, tidak ada pepohonan, hanya rumput liar yang sesekali terlihat di sudut-sudut dinding. Tanahnya dilapisi kerikil. Setelah mengamati sekeliling dengan saksama, Xiao Hong mengikuti tanda di kertas minyak dan mulai meraba-raba dinding batu sebelah kiri. Beberapa menit kemudian, telapak tangan Xiao Hong menyentuh sebuah batu seukuran semangka. Ia mengetuknya pelan dengan jari-jarinya beberapa kali. Kemudian, Xiao Hong menggunakan jari-jarinya untuk memisahkan dengan keras dan langsung mengambil batu itu. Detik berikutnya, Xiao Hong melihat bagian dalam lubang batu itu. Itu bukan tanah atau bebatuan lain, melainkan tubuh logam hitam pekat yang diukir dengan pola sihir abu-abu. Di tengahnya, terdapat lubang kunci setebal jari kelingking. Sepertinya ini dia, gumam Xiao Hong dalam hati. Ia mengeluarkan kunci pola ajaib, memasukkannya langsung, dan memutarnya. Dalam sekejap, Xiao Hong melihat bahwa pola sihir yang awalnya redup pada badan logam itu memancarkan cahaya aneh, dan kemudian badan logam itu mulai meregang keluar dari batu sedikit demi sedikit, menampakkan kotak logam pola sihir. Melihat pemandangan ini, Tinan, Master Wu, dan yang lainnya tidak bereaksi, melainkan hanya menonton dengan tenang, hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Apa sebenarnya kotak logam berpola ajaib ini? Akan tetapi, dilihat dari penampilannya, itu pasti bukan barang biasa. Setelah mengeluarkan kotak logam berpola ajaib itu, Xiao Hongbian langsung membukanya. Akibatnya, ia teralihkan dan melihat tidak ada mekanisme di dalamnya. Di tengahnya terdapat pola ajaib berbentuk segitiga, yang memancarkan cahaya redup. Meskipun tidak berbentuk bulat, pola itu jelas menggunakan teknologi bulat, dan kemungkinan besar dibuat oleh Harrison. Adapun untuk apa pola sihir segitiga ini digunakan, tidak diketahui. Di samping pola ajaib segitiga ini, terdapat 2 kotak kayu. Ketika Xiao Hongbian membuka salah satunya, ia melihat masih ada selembar kertas minyak di dalamnya, dan petanya masih terukir di sana. Apa berburu harta karun? Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hati, lalu membuka peta itu. Ia melihat titik merah yang ditandai di peta itu bukan di Gua Batu Kecubung, melainkan di Gurun Tandus dekat Katulistiwa. Ada juga kalimat yang ditandai pada peta: jika perlu, ambillah pola sihir segitiga dan pergilah untuk melihat tempat peristirahatan terakhir Lord Aeron. Melihat kata-kata ini, Xiao Hong benar-benar memiliki firasat yang berarti, dan tiba-tiba dia merasakan bahunya menjadi berat, seolah-olah Harrison telah meletakkan semua bebannya langsung pada Xiao Hong. Segera setelah itu, Xiao Hong membuka kotak kayu lain, dan tatapannya sedikit berubah.
Isinya tak lain adalah 10 botol air pengendali roh. Melihat ke-10 air pengendali roh itu tergeletak dengan tenang di dalam kotak kayu, Xiao Hong terdiam cukup lama dan menundukkan kepalanya sedikit, seolah tengah memuja Harrison. Xiao Hong dapat merasakan ketulusan Harrison, dia benar-benar bisa merasakannya. Setelah hening selama 1 menit penuh, Xiao Hong dengan hati-hati mengambil kotak kayu berisi air pengendali jiwa, lalu mengalihkan pandangannya ke pasukan tawanan ini 10 botol air pengendali jiwa yang Harrison tinggalkan untuk kita. Niatnya jelas dia ingin kita menjadi lebih kuat. Sekarang aku akan membagikannya sesuai kekuatan kita. Bagi yang tidak mendapatkannya, jangan berkecil hati. Bersamaku di sini, kalian semua akan menjadi master pengendali jiwa yang hebat suatu hari nanti, dan bahkan menjadi pengendali jiwa seperti para ksatria pemakaman. Mendengar hal ini, para tawanan perang tidak menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Sebaliknya, mereka merasakan beban berat di hati mereka, seolah-olah mereka merasakan beban yang menekan mereka. Jika Xiao Hong menanggung beban Harrison, akankah mereka juga menanggung tanggung jawab para ksatria pemakaman? Mungkin saja. Xiao Hongbian kemudian melanjutkan membagikan air pengendali roh kepada 10 individu terkuat di pasukan tawanan, termasuk 2 Master Agung, Wosi dan Tinan. 6 di antaranya adalah tawanan Lord Daeron, dan 4 lainnya dari Union. Pembagian ini sepenuhnya didasarkan pada kekuatan. Pada saat ini, juga dapat dilihat bahwa Xiao Hong tidak mempunyai prasangka buruk terhadap pasukan tawanan, baik mereka dari Lord Daeron maupun konfederasi. Faktanya, pasukan tawanan yang bersatu ini juga tahu betul bahwa meskipun mereka adalah orang-orang yang bersatu, mereka telah sepenuhnya ditinggalkan oleh kelompok mereka masing-masing. Mereka tidak lagi menjadi bagian dari kelompok manapun, dan raja mereka adalah Xiao Hong. Bahkan di antara ke-10 tahanan tersebut, ada seorang tahanan dari Uni Asia. Silakan simpan air pengendali roh untuk saat ini. Ini akan menjadi perkemahan sementara kita. 5 kelompok anggota akan bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini dan membangun rumah batu kecil. 10 orang sudah cukup, sisanya akan mulai mencari bahan untuk membuat pola sihir pemurnian kabut dan pola sihir lainnya. Sambil berbicara, Xiao Hong memasukkan pola ajaib segitiga dan kertas minyak ke dalam tasnya, lalu mengeluarkan selembar kertas dan pena, lalu mulai menulis cepat di atasnya, yang merupakan daftar bahan. Jika berada di gua binatang roh yang tandus, bahan-bahan seperti itu mungkin tidak dapat dikumpulkan, tetapi di gua ametis yang relatif kaya, hal itu masih sangat mungkin. Bahkan, bahan-bahan yang ditemukan Xiao Hong di sepanjang jalan hampir cukup untuk membuat pola sihir atom. Saat Xiao Hong mengeluarkan perintah seperti itu, binatang buas roh jahat di dekat perkemahan sementara Xiao Hong benar-benar hancur. Beberapa menit kemudian, lolongan menyakitkan dari binatang roh besar dan bunyi dentuman tumpul dari tubuh besar mereka yang jatuh dengan keras ke tanah dapat terdengar di mana-mana di hutan. Setelah seharian berburu dan meramu, perkemahan sementara itu dipenuhi berbagai macam material. Demikian pula, rumah-rumah batu sederhana, masing-masing hanya setinggi 2 meter, telah dibangun. Mereka bahkan membangun ruang pembuatan pola sementara untuk Xiao Hong. Ruang ini memungkinkannya membuat berbagai pola ajaib tanpa gangguan. Setelah memasuki ruang tato kecil itu, Xiao Hong melihat-lihat sebentar. Ruangan itu luasnya sekitar 10 meter persegi. Selain tempat Xiao Hong bekerja, ada juga ruang yang disediakan untuk seniman tato lain yang akan membantu Xiao Hong. Duduk perlahan di depan meja kayu yang terbuat dari papan, Xiao Hong mengeluarkan sebuah kotak logam dari celah ruang, membuka lipatannya, dan meletakkannya di sampingnya. Ia kemudian mengeluarkan batu pembawa Odin dan mulai dengan hati-hati membuat pola sihir penghasil kabut. Selama proses produksi, Xiao Hong masih menggunakan beberapa teknologi pola sihir esferis dan teknologi pola latar belakang untuk memastikan pola sihir yang dihasilkan dapat mencapai kinerja yang sangat baik. Lagi pula, setiap pola sihir Xiao Hong yang disempurnakan dengan kabut hampir mewakili apakah seorang master hebat dapat mencapai kesuksesan. Setiap pendorong hebat tambahan merupakan peningkatan kualitatif dalam efektivitas tempur pasukan tawanan. Xiao Hong juga mahir membuat pola sihir berbentuk bola, tetapi batu pembawa yang ia gunakan masih berbentuk bidak catur biasa, bukan bola. Tentu saja, ini tidak memengaruhi apapun. Apakah bentuknya bulat atau seperti bidak catur, itu terserah selera pribadi. Inti dari teknologi pola ajaib bulat adalah membuat pola ajaib datar menjadi 3 dimensi. Dengan kata lain, tidak seperti pola ajaib sebelumnya yang hanya diukir di satu sisi, pola ajaib ini diukir di kedua sisi dan belakang. Tentu saja, ini juga memerlukan perhitungan yang canggih, serta rumus konversi yang diberikan oleh Harrison ke Xiao Hong, Del.
Setelah sekitar setengah hari bekerja, Xiao Hong akhirnya menyelesaikan 10 pola ibel pemurnian kabut satu per satu. Kemudian, Xiao Hong membagikannya kepada 10 orang yang telah memperoleh air pengendali roh sebelumnya, termasuk Scarface dan Yelin. Kemudian, ke-10 orang ini memasuki rumah-rumah batu kecil yang telah dibangun sebelumnya dan memulai pelatihan selama 3 hari untuk menjadi ahli mengemudi yang hebat. Ini juga merupakan momen penting dalam hidup mereka. Adapun Xiao Hong, ia masih tidak diam. Ia kembali ke rumah batu kecil dan mulai membuat pola sihir untuk mengendalikan api dan berlatih. Ini juga merupakan metode latihan umum Harrison dan para ksatria pemakaman. Mengenai teknologi membuat pola sihir untuk mengendalikan api dan berlatih, hanya Harrison yang mengetahuinya. Hal ini sepenuhnya menjamin bahwa teknologi ini tidak akan disebarkan dan digunakan oleh musuh tanpa persetujuan Harrison. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa efektivitas tempur Funeral Knights menjadi sangat tidak normal pada tahap selanjutnya. Demikian pula, untuk pola ajaib pengendalian pembakaran, Xiao Hong masih menggunakan batu pembawa berbentuk biasa. Alasannya adalah Xiao Hong tidak memiliki alat untuk memotong batu pembawa berbentuk bulat. Namun, hal ini tidak memengaruhi apapun. Selama tata letaknya masuk akal, hasilnya tetap dapat memuaskan. Xiao Hong akan membuat sejumlah besar pola sihir untuk mengendalikan pembakaran api, dan dia akan membagikannya kepada para tahanan yang merupakan master pengendali level 4 atau 5, sehingga efektivitas tempur mereka dapat mengejar ketinggalan sesegera mungkin, dengan demikian meningkatkan kekuatan keseluruhan pasukan tahanan. Dapat dikatakan bahwa menggunakan pola sihir untuk mengembangkan kekuatan kendali hampir merupakan keterampilan kultivasi tertinggi di Kekaisaran Lord Aeron. Hal ini juga membutuhkan ketergantungan penuh pada Harrison, dan kini telah menjadi Xiao Hong. Bab 787 memperkuat kekuatan. Keesokan paginya, di sudut kamp sementara, para tahanan yang merupakan pengemudi level 4 dan Wang Jun semuanya duduk bersila di bawah dinding batu dan mulai melatih kekuatan mengemudi mereka sesuai dengan metode yang diajarkan Xiao Hong. Di antara mereka, lebih dari selusin hampir mampu mencapai level kelima Master Driver, dan kemungkinan besar mereka akan ditingkatkan ke level kelima Master Driver dalam beberapa hari, dan kekuatan mereka akan lebih ditingkatkan. Adapun sekitar selusin tahanan yang akan ditingkatkan ke puncak Master Pengendalian, Xiao Hong juga membagikan sejumlah pola sihir terbakar yang baru saja dibuatnya kepada mereka. Para tahanan lainnya sedang bertugas jaga atau mengumpulkan material. Bohong jika mereka bilang mereka tidak iri. Itu hanya iri, bukan cemburu, seperti yang diketahui semua orang di sini. Peluang mereka untuk bertahan hidup hanya akan meningkat jika kekuatan rekan mereka meningkat. Semakin tinggi level mereka, semakin besar tanggung jawab yang mereka pikul. Terlebih lagi, mereka sangat percaya pada janji Xiao Hong sebelumnya bahwa masing-masing dari mereka akan menjadi jago mengemudi hebat suatu hari nanti. Setelah mendistribusikan lebih dari 70 versi sederhana dari pola sihir pengendali pembakaran, Xiao Hong kembali ke rumah batu dan mulai membuat sendiri versi yang lebih baik dari pola sihir pengendali pembakaran dengan teknologi pola dalam pola. Dibandingkan dengan versi yang disederhanakan, versi pola ajaib yang disempurnakan untuk mengendalikan pembakaran jelas lebih rumit. Hampir setiap pola utama mengandung pola di dalam pola, dan menghabiskan daya kendali yang sangat besar. 8 jam penuh berlalu sebelum Xiao Hong akhirnya menyelesaikan versi mewah pola ibel pengendali pembakaran. Kemudian, ia duduk bersila di sudut dan mengaktifkan versi halus pola ibel pengendali pembakaran. Seketika, Xiao Hong merasakan kekuatan di dalam tubuhnya kembali membara dengan liar, bagaikan api yang berkobar. Ketika Xiao Hong mengikuti metode latihan kekuatan pembakaran, ia terkejut mendapati bahwa kekuatan di dalam tubuhnya tumbuh setidaknya 3 kali lebih cepat daripada versi yang disederhanakan, dan dengan bantuan malam gelap. Pada saat ini, Xiao Hong akhirnya mengerti mengapa daya dorong Harrison meningkat secara tidak normal. Hal ini berkaitan dengan ketekunan dan bakatnya, tetapi yang lebih penting, metode latihannya yang gila ini. Pada saat itu, begitu banyak orang berjuang keras untuk merebut tulang keturunan, terutama Persatuan Asia, yang paling ganas. Mereka pasti terpikat oleh metode kultivasi yang tersembunyi di tulang keturunan, serta keterampilan membuat pola ajaib untuk mengendalikan pembakaran dan kultivasi. Bayangkan saja, jika seseorang menguasai skill ini, besar kemungkinan tenaga penggerak penggunanya akan meningkat pesat, bahkan pasukan menyimpang seperti Funeral Knights pun bisa diolah. Tak perlu dikatakan lagi betapa besarnya ini. Karena Xiao Hong sebelumnya telah menciptakan pola di dalam pola, sebagian besar tenaga pendorong di tubuhnya telah terkuras. Oleh karena itu, hanya dalam waktu setengah jam, tenaga pendorong di tubuhnya turun di bawah 700 bagian, dan Xiao Hong terpaksa menghentikan latihan gila dan sangat melelahkan ini.
Meski baru setengah jam berlalu, tenaga pendorong dalam tubuh Xiao Hong telah meningkat 6 kali lipat. Perlu diketahui, ini adalah level seorang master mengemudi yang hebat. Dalam keadaan normal, butuh beberapa hari untuk meningkatkan satu tenaga. Kecepatan peningkatan seperti itu sungguh tak terbayangkan. Setelah menyimpan pola ibel kultivasi terbakar versi halus, ia berjalan keluar dari ruang pembuatan pola batu. Langit perlahan mulai gelap. Di tengah perkemahan, api unggun besar telah dinyalakan, dengan seekor binatang roh berkulit di atasnya. Pada saat ini, tahanan yang telah berlatih selama beberapa jam telah menyerahkan pola sihir pengendalian api kepada rekan lainnya untuk latihan, yang dapat dianggap sebagai bentuk saling mendukung. Pola ibel kultivasi terbakar ini bisa bertahan sekitar 1000 jam, dan mustahil untuk menghabiskan semuanya di Gua Ametis. Mengenai apa yang akan terjadi padanya setelah ia muncul, dan apa yang akan terjadi padanya, tidak ada yang tahu. Namun, semua tahanan tahu betul bahwa mereka tidak jauh dari kebebasan, hanya saja tergantung pada bagaimana Xiao Hong merencanakannya. Setelah berjalan keluar dari ruang pembuatan pola batu, Xiao Hong perlahan-lahan datang ke api unggun, memotong sepotong daging binatang roh dengan pisau pola sihir yang pang camping, meniupnya, menggigitnya, dan kemudian datang langsung ke sisi Flo dan mulai memeriksa berbagai fungsi tubuh Flo lagi. Saat ini, Flo tampak cukup kooperatif, tetapi tubuhnya masih lemah, dan kemampuan berbahasa serta kemampuan koordinasi fisiknya masih terganggu. Dan wajahnya juga bergelombang, yang terlihat sangat menakutkan pada pandangan pertama. Setelah memeriksa Flo lagi dan memastikan bahwa racun dalam cairan pembersih jiwa telah hampir dihilangkan, Xiao Hong mulai berpikir tentang cara sebenarnya untuk mengobati Flo. Ada banyak pilihan, tetapi sebagian besar memerlukan peralatan medis, dan saat ini, Xiao Hong tidak punya apa-apa selain jarum suntik. Namun, Xiao Hong segera memikirkan solusi lain, yaitu jarum pola ajaib. Xiao Hong masih memiliki 2 set jarum pola ajaib di ransel pola ajaibnya. Itu sudah cukup, tetapi obat cair apa yang dibutuhkan lagi pula? Cedera saraf anggota badan dan cedera otak adalah konsep yang sama sekali berbeda. Otak lebih rumit dan tidak dapat menoleransi kesalahan apapun. Sepertinya saya perlu memikirkannya matang-matang. Xiao Hong bergumam sendiri. Lalu, ia bersandar di dinding batu. Ia duduk di sebelah Flo, mengambil sisa daging binatang roh, dan mulai mengunyahnya. Ia menatap melalui ngarai perkemahan darurat ke arah hutan di kejauhan, tempat cahaya telah meredup. Dalam benaknya, Xiao Hong masih perlu memikirkan bagaimana caranya mendapatkan kembali kebebasan sejati dan memasuki Provinsi Langit. Lagi pula, tempat ini berjarak 100.000 mil dari Provinsi Langit, satu di belahan bumi selatan dan satu lagi di belahan bumi utara. Selain itu, ada pos pemeriksaan di mana-mana di sepanjang jalan, dan keamanannya sangat ketat. Xiao Hong sudah memikirkannya. Setelah keluar, ia akan bertarung dengan pasukan Gao Xiang dan Wu Jiki, lalu mengemudikan kapal pengangkut pola sihir. Dengan begitu, hanya butuh beberapa jam untuk mencapai Provinsi Langit. Namun, rencana ini segera ditolak oleh Xiao Hong. Xiao Hong yakin bahwa begitu pertempuran dimulai, pasukan Gao Xiang yang mengepung mereka akan datang dari segala arah untuk mengepung dan menekan mereka. Bahkan lebih tidak dapat diandalkan untuk merebut kapal pengangkut pasukan berpola sihir. Begitu kapal pengangkut pasukan berpola sihir lepas landas, ia akan dibombardir berkeping-keping oleh jet tempur berpola sihir kerajaan Gao Xiang Zhenyi. Dan Xiao Hong yakin bahwa selain 2 kapal pengangkut pola ajaib di luar gua, ada juga sejumlah besar pasukan yang ditempatkan di sekitar. Apa yang harus kulakukan? Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Ia masih berpikir keras. Begitu saja, 3 hari berlalu dengan cepat. Scarface dan yang lainnya, yang berlatih menyendiri di rumah batu kecil itu, perlahan keluar, dengan kabut merah masih memancar dari mata mereka. Jelas sekali mereka semua telah menjadi jago mengemudi. Kemajuan ini tentu saja meningkatkan peluang pasukan tawanan untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Tak hanya itu, semua tawanan yang berada di level 4 Tamer Master dan akan segera naik ke level 5 Tamer Master juga ditingkatkan dengan bantuan pola sihir Tamer Master. Bahkan Wang Jun, yang tertinggal di belakang, telah mencapai level keempat Master Control, akhirnya mengejar persyaratan level minimum pasukan tahanan. Saat ini, pasukan tawanan hampir berkumpul di kamp sementara. Mereka tidak berbaris dalam barisan vertikal maupun horizontal. Mereka hanya berdiri di sana dengan santai, mendengarkan dengan saksama pengerahan pasukan Xiao Hong selanjutnya. Perjalanan kita ke Gua Ametis hampir berakhir, dan kita hampir mendapatkan semua yang kita inginkan, kata Xiao Hong, sambil menunjuk ke sejumlah besar pola aliran tingkat pertama milik Master of Control yang telah ia hasilkan beberapa hari terakhir.
Sekarang saatnya memikirkan bagaimana kita bisa meraih kebebasan sejati dan memastikan semua orang di sini bisa melarikan diri dengan selamat, lanjut Xiao Hong, ekspresinya perlahan berubah serius. Saya ingin tahu apakah bos punya ide bagus, tanya Tinan. Ia juga tahu bahwa ujian sesungguhnya akan datang saat ini. Xiao Hong tidak langsung menjawab. Ia malah membungkuk sedikit, memisahkan ikrikil di tanah untuk memperlihatkan tanahnya, lalu menggunakan ranting untuk menggambar diagram keseluruhan kamp konsentrasi Xinyi. Jika kita bertindak segera setelah keluar dari gua, aku khawatir kita akan menjadi sasaran kritik publik. Ideku adalah merencanakan kerusuhan besar-besaran di kamp konsentrasi Xinyi, menghancurkan semua fasilitas pertahanan kamp konsentrasi Xinyi, dan membiarkan kamp konsentrasi Xinyi jatuh ke dalam kekacauan ekstrim. Saat itu, sejumlah besar tahanan di kamp konsentrasi Xinyi akan melarikan diri ke segala arah, dan kita akan memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Xiao Hong memberi isyarat beberapa kali pada diagram skema sederhana di depannya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak banyak keberatan. Mereka hanya berpikir jika ini terjadi, akan terjadi badai berdarah di kamp konsentrasi Xinyi, yang memang mereka inginkan. Mereka begitu membenci kamp konsentrasi Xinyi dan Institut Penelitian Jiwa sehingga mereka hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan balas dendam besar-besaran. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi pada para tahanan tanpa pola pertempuran itu. Mungkin mereka akan dijadikan umpan meriam oleh Xiao Hong. Namun, ini bukan berarti Xiao Hong kejam. Lagi pula, Xiao Hong juga memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan mati di sana, atau menjadi boneka dan tidak bisa melarikan diri. Jadi, butuh berapa lama kuharap kita tidak perlu menunggu terlalu lama, kata Ram kepada Xiao Hong. Menurut lini masa, seminggu lagi, sekelompok tahanan lain yang dikumpulkan dari seluruh penjuru alam semesta harimau akan tiba di kamp konsentrasi Xinyi. Jumlah tahanan belum diketahui, tetapi berapapun jumlahnya, mereka akan menjadi bagian dari kerusuhan, mengganggu kota Xinyi, dan memudahkan pelarian kita. Xiao Hong berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi serius, kemarilah dan lihatlah. Adakah hal lain yang bisa kita perbaiki dalam rencana kita? Saya tidak tahu rincian spesifiknya, tanya salah satu tahanan. Tanpa detail, rencana takkan mampu mengimbangi kecepatan perubahan. Kita hanya perlu memiliki gambaran umum lalu bertindak sesuai keadaan. Xiao Hong menatap tahanan itu dan menjawab, lalu melirik Flo sekilas. Jika Flo bisa membentuk efektivitas tempur sekarang, itu akan sangat membantu pelarian mereka, tetapi Xiao Hong tak bisa menggantungkan harapannya pada Flo sekarang. Juga, jika kita menyebabkan kekacauan, Wang Jun akan bertanggung jawab untuk mengurus Flo sepenuhnya, dan menyerahkan sisanya kepada kita, lanjut Xiao Hong dengan ekspresi serius. Oh, meskipun Wang Jun merasa tidak berdaya, dia tetap mengangguk. Melihat Flo saat ini, ia sudah meletakkan tangannya yang besar dengan ringan di bahu Wang Jun. Jelas, meskipun kesadarannya belum sepenuhnya pulih, Flo masih dipenuhi perasaan baik terhadap Wang Jun. Setelah itu, Xiao Hong mengatur beberapa cara untuk menangani keadaan darurat sebelum mendistribusikan pola aliran. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah lain, yaitu, di mana pola-pola ajaib ini akan ditempatkan setelah keluar, jika mereka tidak bertindak cepat, bagaimana mereka bisa disembunyikan. Itu tidak akan masuk ke saku Anda. Menghadapi masalah seperti itu, Xiao Hong segera menemukan solusinya, yaitu memisahkan alur di tumit, memasukkan pola ajaib ke dalamnya, lalu menyegelnya dengan lem resin khusus. Meskipun metode ini bagus, metode ini hanya dapat menyembunyikan dua pola pertempuran. Namun, sekarang hampir setiap tahanan memiliki dua pola pertempuran, dan ada juga pola aliran yang baru saja dikeluarkan. Apa yang harus dilakukan? Kontrol pola latihan pembakaran dapat dihancurkan dengan sangat menyakitkan. Oke, kamu bisa memperbaiki semua pola aliran di. Xiao Hong berpikir sejenak dan menjawab. Scarface sedikit terkejut. Di belakang Dandan, kata Xiao Hong sedikit mengernyit dan langsung, karena tentara Gao Xiang tidak menggeledah para tahanan dengan teliti, dan tempat itu merupakan titik buta untuk penggeledahan. Faktanya, banyak tahanan telah menggunakan tempat itu untuk menyembunyikan barang-barang sebelumnya. Menghadapi situasi ini, para tahanan lainnya tidak berkata apa-apa dan memutuskan untuk melakukan apa yang diperintahkan sebelum pergi. Lagi pula, sekarang bukan saatnya membicarakan kesopanan. Setelah seharian beristirahat dan bersiap, Xiao Hong menyingkirkan semua bangunan batu dan mengubur sisa material. Ia kemudian memimpin pasukan tawanan, menaiki kuda berkaki besinya, dan tanpa henti atau ragu, mengaktifkan pola pertempurannya sambil melesat menembus hutan. Setiap kali ia bertemu makhluk roh, ia akan langsung menyerang dan membasminya.
Sekitar selusin kusir kereta perang hebat yang dilengkapi dengan pola pertempuran yang luar biasa memimpin jalan. Jalannya pada dasarnya datar, dan apapun jenis makhluk roh yang mereka hadapi, ke-13 kusir kereta perang hebat, termasuk Xiao Hong, akan menyerang pada saat yang sama dan menghancurkannya secara langsung. Setelah berlari seharian semalam, Xiao Hong dan yang lainnya akhirnya tiba di pintu keluar gua tempat mereka berasal. Sekarang tempatnya masih sama seperti ketika mereka datang. Jelas bahwa para prajurit Gao Xiang tidak ingin mengambil risiko berlebihan saat ini. Bahkan, memisahkan gua adalah tugas berbahaya yang seharusnya tidak mereka lakukan. Jika para tahanan di kamp konsentrasi Xinyi gagal mengurangi jumlah binatang roh hingga di bawah tingkat tertentu, kerajaan Gao Xiang Zhenyi akan mengirim tahanan dari kamp konsentrasi lainnya. Meskipun mereka tidak sebanding dengan tahanan di kamp konsentrasi Xinyi, sebagian besar dari mereka berada di level pengemudi, tetapi mereka tetap bisa menjadi umpan meriam. Mereka melompat dari kuda berkaki besi mereka satu persatu, dan semua tawanan duduk di tanah. Mereka menggunakan lem resin untuk merekatkan dua pola perang di sol sepatu mereka, dan menempelkan pola-pola tersebut di pantat mereka. Mereka mengikatnya dengan tali tipis yang ditenun dari kulit pohon. Hampir semuanya sudah siap. Para tawanan mulai menurunkan beberapa serigala bergigi hitam dari kuda mereka, lalu mengolesi tubuh mereka dengan darah serigala sebanyak mungkin. Setengah jam kemudian, para tawanan terlihat berlumuran darah, seolah-olah mereka baru saja lolos dari maut. Mereka menghantamkan bilah sihir mereka ke batu, meninggalkan goresan yang tak terhitung jumlahnya. Tujuannya, tentu saja, untuk menciptakan ilusi pertempuran yang brutal. Saat para tawanan sudah siap, Tuan Wu kembali mengalihkan pandangannya ke Xiao Hong. Apa yang harus kita lakukan dengan kuda-kuda berkaki besi ini? Melepaskan mereka akan sangat bagus jika kita bisa membawa mereka pergi. Itu juga akan memudahkan operasi kita selanjutnya. Meskipun terdapat pola aliran, pola-pola tersebut merupakan barang habis pakai dan menghabiskan tenaga penggerak. Mereka bahkan lebih tidak mampu lagi membawa persediaan dalam jumlah besar. Lagi pula, setelah kau lolos dari kamp konsentrasi, apa yang akan kau hadapi selanjutnya? Tingkat ke-8 penuh dengan perjalanan melintasi pegunungan dan sungai, serta pertempuran yang tak henti-hentinya. Tentu saja, kuda berkaki besi ini masih berguna. Bawa mereka pergi gampang. Ikat mereka ke pohon terdekat, dan seseorang akan membantu kita mengangkut mereka kembali ke kamp konsentrasi. Xiao Hong menjawab, memasukkan semua barangnya ke dalam celah ruang, lalu memasukkan pola sihir pemosisian yang baru saja dibuatnya ke dalam mulut kuda berkaki besi, dan memaksa kuda berkaki besi itu menelan pola sihir pemosisian itu ke dalam perutnya. Pola sihir semacam itu bisa bertahan di perut kuda setidaknya selama seminggu. Ingat, pembasmianku terhadap Wu Jiki akan menjadi sinyal bagi kita untuk bertindak. Xiao Hong menoleh, melirik para tahanan, memberi perintah pelan, dan memimpin para tahanan berdarah itu keluar dari gua batu kecubung. Karena area penahanan tipe A benar-benar kosong, Wu Jiki tidak melakukan apapun di kamp konsentrasi Xinyi, jadi ia tinggal di kapal pengangkut pasukan pola sihir. Lagi pula, persediaan di sini cukup banyak, dan Wu Jiki juga ingin melihat berapa banyak orang yang bisa keluar. Saat ini, Wu Jiki sedang berada di ruang kendali utama, menyeruput teh dengan santai, dengan beberapa camilan lezat di depannya, dan memandang keluar jendela dengan tatapan yang sedikit santai. Kini, bagi Wu Jiki, satu-satunya yang ia khawatirkan hanyalah Xiao Hong. Jangan salah paham, Wu Jiki mengkhawatirkan Xiao Hong, bukan karena ia memiliki perasaan yang baik terhadap Xiao Hong, melainkan karena menurutnya, Xiao Hong adalah sumber uangnya, dan selama Xiao Hong masih hidup, ia akan punya banyak uang. Lagi pula, menurut Wu Jiki, Xiao Hong mungkin tidak akan pernah bisa lepas dari kendalinya di kehidupan ini. Para prajurit kerajaan Kamikuni Xinyi di dalam kapal tampak tak berekspresi. Mereka semua tampak sangat malas, bersandar di kursi besi dan mengobrol. Mereka sama sekali tak peduli dengan hidup atau mati para tawanan. Beberapa bahkan bertaruh berapa banyak yang bisa lolos. Namun, pada saat ini, ekspresi Wu Jiki sedikit berubah. Melalui jendela penglihatan, ia melihat gerakan tiba-tiba di dalam gua yang gelap. Kemudian kami melihat para prajurit Gao Xiang yang sedang berpatroli di pintu masuk gua tiba-tiba menjadi waspada, lalu semuanya mengarahkan senapan pola ajaib mereka ke pintu masuk gua. Saat berikutnya, Xiao Hong, berlumuran darah, terhuyung keluar sambil memegang pisau berpola sihir yang rusak di tangannya, rambut putihnya hampir diwarnai merah. Mengikuti Xiao Hong dari dekat adalah para tahanan lainnya, semuanya berlumuran darah. Baju zirah kulit serigala hitam mereka telah ternoda hingga tak bisa dikenali, dan bau amis menguar dari sekujur tubuh mereka. Bau seperti itu membuat prajurit Gao Xiang sedikit mengernyit.
Sesaat kemudian, Wu Jiki memimpin ribuan prajurit Gao Xiang dan mereka semua bergerak maju, mengarahkan senapan pola ajaib mereka ke arah Xiao Hong dan yang lainnya, wajah mereka penuh ketegangan dan keterkejutan. Setelah penghitungan kasar, ada 532 orang, tidak seorang pun hilang, bahkan Flow yang sangat lemah pun ikut dibawa keluar. Pemandangan seperti itu hampir tidak pernah terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir. Tidak ada yang mati setelah memasuki gua tempat makhluk-makhluk spiritual berpenduduk sangat padat. Terlebih lagi, mereka dapat melihat bahwa orang-orang ini sama sekali tidak mengendur, seolah-olah mereka telah berjuang untuk keluar dari situasi ini. Melihat Wu Jiki lagi, setelah keterkejutan awalnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Sungguh luar biasa bahwa tak satu pun dari orang-orang ini bisa selamat. Namun, Wu Jiki tidak terlalu peduli. Satu-satunya yang ia pedulikan adalah Xiao Hong masih hidup. Saat Wu Jiki tersenyum, Xiao Hongbian melemparkan belati pola sihir yang rusak langsung ke tanah, dan tahanan lainnya melakukan hal yang sama. Xiao Hong, senangnya kau bisa kembali hidup-hidup. Wu Jiki tersenyum dingin pada Xiao Hong, lalu mengedipkan mata pada prajurit Gao Xiang. Belasan prajurit Gao Xiang mengangguk dan mulai menepuk-nepuk para tahanan beberapa kali, melakukan penggeledahan tubuh awal, seperti yang mereka lakukan di gua berdarah sebelumnya. Bahkan untuk beberapa tahanan, prajurit Gao Xiang hanya memandang mereka beberapa kali lalu berjalan di sekitar mereka. Alasannya sangat sederhana, darah di tubuh mereka membuat prajurit Gao Xiang merasa sedikit kotor, terutama ketika terkena tangan mereka yang lengket dan bahkan berbau amis. Setelah pemeriksaan awal semua tahanan selesai, prajurit Gao Xiang langsung membawa para tahanan ke kapal pengangkut pola ajaib. Namun, tepat ketika Xiao Hong baru saja melewati Wu Jiki, Xiao Hong tiba-tiba berhenti, menoleh, dan berbisik kepada Wu Jiki, tahukah kau mengapa kita bisa lolos? Bukan karena komandoku yang baik, tetapi karena kita menangkap sejumlah besar kuda berkaki besi. Mereka sangat cepat dan dalam kondisi prima. Mereka sekarang berada di pintu masuk gua. Aku ingin tahu apakah Jenderal Wu Jiki menginginkan mereka satu kuda harganya 100 koin emas. Xiao Hong berkata lembut kepada Wu Jiki, dan memperlihatkan senyum liciknya. Melihat Wu Jiki lagi, dia melirik Xiao Hong dan berkata dengan senyum dingin, trik apa lagi yang kau mainkan? Kau pikir aku akan tertipu? Kau bercanda. Xiao Hong tidak mengatakan apa-apa, hanya menoleh dan memasuki kapal pengangkut pasukan pola ajaib dengan ekspresi santai. Lebih dari 10 menit kemudian, kedua kapal pengangkut pasukan berpola ajaib perlahan berlayar tanpa henti. Xiao Hong, yang duduk di dalam sel, tampak tenang dan sedikit lesu, membuat orang-orang merasa kelelahan. Hal yang sama juga berlaku untuk yang lainnya. Tepat ketika kapal pengangkut pasukan berpola sihir mencapai ketinggian tertentu, Xiao Hongbian dapat dengan jelas melihat bahwa sekitar 10 km dari Gua Kristal Ungu, sebuah korps lapis baja berpola sihir telah ditempatkan. Ada lebih dari 20 tank berpola sihir dan lebih dari 30 pesawat tempur berpola sihir yang terparkir di sebuah alun-alun. Di arah lain, terdapat juga sebuah kamp militer, tetapi jumlah orang di sana tidak diketahui. Jelas, Xiao Hong benar tidak melancarkan serangan di sini. Pasukan Gao Xiang hampir ada di mana-mana. Jika dia menyerang, bisakah dia menjamin tidak ada korban? Ini tidak realistis. Di sisi lain, Wu Jiki di ruang kendali utama duduk di kursi utama, jari-jarinya terus-menerus mengetuk pahanya. Meskipun Wu Jiki mengatakan hal itu langsung kepada Xiao Hong, jika apa yang dikatakan Xiao Hong benar, ratusan kuda berkaki besi, jika kualitasnya luar biasa, akan bernilai 50.000 koin emas, dan tampaknya gratis. Lebih penting lagi, Wu Jiki memikirkannya berulang kali, tetapi tidak dapat memahami konspirasi apa yang sedang direncanakan Xiao Hong. Namun, meskipun begitu, Wu Jiki tidak bertindak gegabah. Ia tahu betul bahwa Xiao Hong tidak begitu baik dan pasti memiliki motif tersembunyi. Tetapi apa motif tersembunyi ini? Setelah berlayar selama beberapa jam, dua kapal pengangkut pasukan berpola ajaib berlabuh di platform berlabuh kapal kamp konsentrasi Xinyi. Pada saat ini di ruang resepsi Institut Penelitian Jiwa, Yi Xinan dan yang lainnya masih bersulang dengan Li Sengjun, berbicara dan tertawa, dan hampir semuanya sedikit mabuk. Melihat para tahanan berlumuran darah keluar dari kapal pengangkut pasukan berpola sihir satu persatu, Yi Xinan tak kuasa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Rasanya terlalu palsu mereka bisa keluar dari Gua Kristal Ungu tanpa cedera hanya dengan belati berpola sihir. 435.